Bab 1491, mengguncang pohon dengan hembusan angin. Meskipun Lin Ming dan Xiao Moxian kelelahan, mereka jelas bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa mereka telah meningkat. Metode kejam yang melemahkan jiwa ini menyebabkan rasa sakit yang hampir tak terbayangkan, namun dampaknya sungguh menakjubkan. Tidak ada obat jiwa yang dapat menandingi kelebihan ini. Selain itu, kuncinya adalah obat-obatan jiwa hanya dapat diminum sekali dan akan sangat melemah setiap saat. Tetapi untuk budidaya penggilingan jiwa jenis ini, dapat diulangi berapa kali pun diperlukan. Terima kasih, senior. Lin Ming mengepalkan tangannya, mengucapkan terima kasih dari hatinya. Saat dia melihat Empyrean Divine Mist dalam kristal ungu itu, Lin Ming benar-benar terkejut. Dia tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan, tapi dia bisa merasakan bahwa setelah Empyrean Divine Mist menggunakan teknik misterius tadi, dia menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Teknik misterius semacam ini, mungkinkah itu menghabiskan kekuatan jiwa Empyrean Divine Mist? Lin Ming segera berpikir sendiri. Senior, kamu. Saya baik-baik saja. Kabut ilahi Empyrean menutup matanya. Setelah hening beberapa saat, dia membukanya kembali dan berkata, karena aku telah memutuskan untuk membimbingmu, kamu tidak perlu mengungkapkan rasa terima kasih apapun kepadaku, dan aku juga tidak perlu kamu mengkhawatirkanku. Alasan saya melakukan apa yang saya lakukan adalah karena saya tidak ingin teknik warisan rahasia ras jiwa saya hilang di bawah tangan saya. Meskipun aku tidak percaya kamu memiliki peluang untuk melarikan diri dari Tragic Death Valley, paling tidak, dengan bakat luar biasa kamu akan mampu bertahan dari gelombang setan. Tidak diragukan lagi, Anda akan mati setelah saya mati, dan ketika saya mati, warisan-warisan saya tidak akan rusak. Saya bisa beristirahat dengan tenang dengan pengetahuan itu. Kabut ilahi Empyrean menghela napas dalam-dalam. Bahkan jika Lin Ming bisa selamat dari gelombang setan, dia tidak percaya sama sekali bahwa Lin Ming bisa melarikan diri dari lembah kematian tragis karena budidayanya terlalu rendah. Kamu boleh pergi sekarang. Saya harus istirahat, 10 hari kemudian, cari saya sekali lagi. Aku akan membimbing teknik menempa jiwamu. Kata Empyrean Divine Mist, sebelum terdiam. Selama 10 hari berikutnya, Lin Ming kembali ke tebing di atas makam Dewa Binatang sekali lagi. Dia duduk bermeditasi, mengamati formasi susunan dan pola dao yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura di Batu Giok Kaisar lagi. Saat ia terus-menerus bermeditasi pada pola dao ini, Lin Ming menemukan bahwa setelah menjalani kesengsaraan penempaan jiwa, tidak hanya kekuatan jiwanya meningkat, namun kecepatan di mana ia dapat merasakan formasi susunan menjadi lebih cepat. Dia bisa menyimpulkan lebih banyak lagi dalam pikirannya. Dalam 10 hari ini, Lin Ming merasakan apa yang akan memakan waktu 15-16 hari di masa lalu. Ini merupakan peningkatan yang mencengangkan. Harus diketahui bahwa Lin Ming juga akan mengolah jiwanya di masa depan dan juga mempelajari seni menempa jiwa. Di masa depan, kecepatan dia merasakan formasi susunan akan jauh lebih cepat daripada sekarang. Lin Ming tidak berpikir bahwa mengasah jiwanya akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk melihat melalui makam Dewa Binatang ini. Tidak mengherankan jika dia harus menghabiskan 20 tahun di sini. Bagi Lin Ming, itu waktu yang terlalu lama. 10 hari kemudian, Lin Ming dan Xiao Moxian kembali ke gua tempat tinggal Empyrean Divine Mist seperti yang dijanjikan. Kali ini, mereka tidak menggerogoti jiwa mereka. Sebaliknya, di bawah arahan Empyrean Divine Mist, mereka mulai mempelajari hukum penempaan jiwa. Kabut ilahi Empyrean memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam aspek kekuatan jiwa, dalam hal ini, dia bahkan melampaui impian ilahi. Jika Lin Ming memiliki pertanyaan, Empyrean Divine Mist akan menjawabnya dengan pengetahuannya yang luas, sepenuhnya membagikan semua yang dia ketahui. Kata-kata Empyrean Divine Mist dapat digambarkan sebagai kebenaran sejati dengan makna mendalam di baliknya, selalu diarahkan pada inti permasalahan. Di masa lalu, Lin Ming belum pernah mengalami bimbingan seperti itu sebelumnya. Apalagi Lin Ming, bahkan Xiao Moxian pun tidak ditemani oleh karakter tingkat Empyrean dan dibimbing setiap jam sepanjang hari dengan semua pertanyaan terjawab. Lagi pula, apakah itu Monster Emperor atau Empyrean Demon Dawn, mereka berdua punya urusan masing-masing yang harus diselesaikan, seperti membuat pil, mengolah, memurnikan alat, atau menyempurnakan warisan masing-masing, tentu saja mustahil bagi mereka untuk mengikuti Xiao Moxian secara khusus. Sebelumnya, Lin Ming pernah mempelajari hukum impian ilahi di Istana Surgawi Impian Ilahi selama setahun. Tapi di tahun ini, meskipun Lin Ming telah merasakan semuanya sendiri, dia bahkan belum melihat Empyrean Divine Dream sama sekali. Itu bukan karena Empyrean Divine Dream sengaja mengabaikan Lin Ming, tapi karena dia punya terlalu banyak hal yang harus diselesaikan. Dengan datangnya bencana besar umat manusia, Empyrean Divine Dream harus sepenuhnya menginvestasikan dirinya dalam menerobos ke alam divinity sejati, jadi bagaimana dia bisa terus mengkhawatirkan Lin Ming. Belajar sendiri benar-benar berbeda dengan bimbingan seorang master papan atas. Hal ini terutama berlaku untuk Lin Ming, yang sangat tidak berpengalaman tentang sistem penempaan jiwa, dia membutuhkan guru yang baik untuk membimbing jalannya. Seperti ini, Lin Ming terus belajar dan berkultivasi. Empyrean Divine Mist tidak melakukan apapun selain menghabiskan seluruh waktunya dengan sepenuh hati mengarahkan Lin Ming dan Xiao Moxian. Adapun Empyrean Divine Mist sendiri, dia memang tidak punya apapun selain ini yang bisa dia lakukan. Jadi, waktu 2 bulan telah berlalu. Selain berkultivasi, Lin Ming menghabiskan sisa waktunya untuk memahami formasi susunan.
Seiring berjalannya waktu, dia mendapatkan pemahaman yang semakin mendalam tentang makam Dewa Binatang yang telah diatur oleh Master Jalan Asura. Saat kekuatan jiwanya terus meningkat, Lin Ming akan mendapatkan wawasan baru setiap saat. Pada hari ini, Empyrean Divine Mist akhirnya menghemat cukup energi sebagai persiapan untuk membantu Lin Ming dan Xiao Moxian mengasah jiwa mereka sekali lagi. Kali ini, sebelum proses penggilingan dimulai, Xiao Moxian hanya memegang tangan Lin Ming. Lin Ming merasa sedikit malu. Dia memandang Xiao Moxian, tidak yakin harus berkata apa. Saat Xiao Moxian melihat sekilas Lin Ming, dia sedikit tersipu, merasa sedikit canggung. Namun tak lama kemudian dia mendengus dan dengan sengaja menggunakan nada acuh tak acuh untuk berkata dengan angkuh, lagi pula, apa yang kamu lihat? Itu hanya berpegangan tangan beberapa kali, tidak perlu terlalu terpengaruh oleh betapa anehnya menurutmu itu. Lin Ming mengangguk dan dengan malu menelusuri hidungnya sebelum berbalik. Sebenarnya, saat dia berpegangan tangan dengan Xiao Moxian, dialah yang mendapat lebih banyak manfaat. Kemudian, pelatihan pengasahan jiwa dimulai. Dengan pengalaman sebelumnya, Lin Ming dan Xiao Moxian merasa lebih mudah menahan rasa sakit yang menyiksa. Meski begitu, Empyrean Divine Mist sepertinya sengaja meningkatkan intensitas penggilingan ini. Setelah prosesnya selesai, keduanya masih kelelahan dan hampir pingsan. Lin Ming beristirahat selama 1 jam penuh sebelum dia bisa mengatur napas. Saat dia melihat Empyrean Divine Mist, dia menemukan bahwa kulitnya bahkan lebih pucat dari sebelumnya dan aura jiwanya telah sangat melemah. Senior, tubuhmu, Lin Ming dapat memastikan bahwa setiap kali teknik misterius ini digunakan, itu akan memberikan beban besar pada kekuatan jiwa Empyrean Divine Mist. Kamu pergi sekarang, carilah aku lagi 10 hari kemudian. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, bagiku, hidup 1 tahun ekstra atau mati setahun lebih awal tidak berarti apa-apa. Lin Ming terdiam saat mendengar kata-kata Empyrean Divine Mist. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia diam-diam kembali ke tebing terdekat dan mulai melihat makam Dewa Binatang sekali lagi. Hari-hari berlalu seperti ini, satu demi satu. Berkultivasi, mengasah, mengamati. Meskipun hari-hari ini terasa membosankan dan membosankan, Lin Ming sebenarnya benar-benar menginvestasikan hati dan pikirannya ke dalamnya. Tidak ada pemisahan siang dan malam di Tragik Death Valley. Jika Lin Ming dengan hati-hati menyimpan catatan maka dia dapat mengingat waktu dan tanggal, tetapi jika dia menginvestasikan dirinya secara menyeluruh dalam pelatihan maka mudah untuk lupa waktu. Lin Ming sedang kesurupan. Tanpa terasa tahun demi tahun berlalu, rambutnya semakin panjang, hampir mencapai pinggang. Adapun rambut Xiao Moxian, tergerai seperti air terjun hitam yang mewah dan indah tiada taraf, hampir menyentuh tanah. Saat dia dan Xiao Moxian berlatih, budidaya mereka hampir mencapai puncak alam transformasi ilahi. Mereka hanya tinggal 1 langkah lagi untuk menerobos ke alam dewa ilahi. Transformasi ilahi menjadi dewa ilahi adalah sebuah langkah besar. Banyak seniman bela diri dari alam ilahi harus menggunakan ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun untuk menerobosnya. Bahkan Lin Ming dan Xiao Moxian tidak dapat mencapai ini dalam semalam, tetapi membutuhkan akumulasi dalam jumlah besar. Hah! Darah putih perak berkilauan keluar dari mulut Empyrean Divine Mist, menyemprot ke kristal ungu dan mewarnainya menjadi pecahan perak. Banyak spirita yang memiliki darah perak yang bersinar seperti cairan merkuri. Senior, Lin Ming dan Xiao Moxian berteriak ketakutan. Setelah menyelesaikan penggilingan jiwa tadi, Empyrean Divine Mist telah memuntahkan seteguk darah. Dia jelas telah menghabiskan terlalu banyak energi dan bahkan merusak sumber kehidupannya. Dengan serangkaian suara yang tajam, retakan mulai menyebar ke seluruh kristal ungu yang menampung Empyrean Divine Mist. Retakan ini sudah ada di sana, tapi sekarang sudah melebar, membuatnya tampak seolah-olah kristal ungu itu akan pecah kapan saja. Saya baik-baik saja. Saya mengerti, tubuh saya sendiri, cukup baik. Suara Empyrean Divine Mist lemah dan samar. Kristal ungu yang dia segel sendiri sebenarnya adalah kristal jiwa kelas atas, mirip dengan 9 giok matahari milik umat manusia. Kristal jiwa ini digunakan untuk menjaga vitalitas Empyrean Divine Mist. Setelah benar-benar hancur, akan sulit bagi Empyrean Divine Mist untuk melanjutkannya. Bahkan jika dia nyaris berhasil bertahan hidup, dia tidak akan mampu menahan letusan gelombang setan lagi. Dari segi kekuatan, Empyrean Divine Mist saat ini belum tentu bisa menandingi Raja Dunia biasa. Senior, kamu telah mencapai batasmu. Anda tidak dapat lagi membantu kami dengan pelatihan yang mengasah jiwa. Setelah melihat karakter ekstrim dari generasinya berakhir dalam situasi ini, Lin Ming tidak merasa lebih baik. Kamu tidak perlu mengaturku. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengamalkan warisan yang telah saya wariskan kepada Anda dengan kemampuan terbaik Anda. Dalam kehidupanku, kabut ilahi, aku tidak ingin meninggalkan penyesalan apapun sebelum aku mati. Suara Empyrean Divine Mist mendesak. Cari aku lagi 10 hari dari sekarang. Lin Ming dan Xiao Moxian saling memandang, bisa melihat ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Misty Divine Empyrean tidak mau mendengarkan mereka. Lin Ming berbalik dan diam-diam pergi, dan saat ini Empyrean Divine Mist memanggilnya sekali lagi. Junior, apakah kamu akan melihat makam Dewa Binatang sekali lagi? Ya, Lin Ming mengangguk. Kamu, cukup gigih. Empyrean Divine Mist terkekeh. Karena kristal ungu mulai pecah sekali lagi, ekspresi wajahnya menjadi lebih hidup. Junior, tahukah kamu, sudah berapa lama kamu berada di Tragik Death Valley?
Lin Ming menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu waktu pastinya, tapi seharusnya sudah beberapa tahun. Sudah 7 tahun. Lin Ming kaget. Bagi tokoh kuno yang hidup jutaan tahun, ini hanyalah momen singkat. Tapi bagi Lin Ming yang berusia 50 tahun, ini adalah periode waktu yang sangat lama. 7 tahun, dan selama ini kamu tidak pernah berhenti bermeditasi di makam Dewa Binatang. Itu sungguh kegigihan yang patut dipuji. Puji Empyrean Divine Mist. Tapi ketika Lin Ming mendengar ini dia menjawab, senior mengatakan bahwa junior memiliki kegigihan yang patut dipuji, tapi saya merasa ini mungkin bukan pujian sama sekali, tapi sebuah peringatan bahwa junior ini membuang-buang waktunya untuk mencoba mengguncang daun dari sebatang pohon dengan hembusan angin dan melampaui batasnya. Lin Ming mampu memahami makna tersembunyi di balik kata-kata Empyrean Divine Mist. Faktanya, tidak peduli siapa yang melihat situasi ini, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa seniman bela diri alam transformasi ilahi akan dapat melihat melalui formasi susunan besar yang telah dibuat oleh Master Jalan Asura dengan kerangka Dewa Binatang yang tak terhitung banyaknya. Tidak peduli bagaimana orang mengutarakannya, ini hanyalah sebuah kisah fantastik. Bahkan jika Lin Ming bertukar posisi dan mendengar tentang hal ini, dia masih tidak percaya bahwa dia bisa mencapainya. Mendaki jalan seni bela diri pada awalnya mencoba mengguncang dedaunan dari pohon dengan hembusan angin sederhana, setidaknya, kamu memiliki keberanian untuk mencoba. Nada suara Empyrean Divine Mist tiba-tiba dipenuhi dengan emosi yang dalam, seolah-olah Lin Ming kata-kata itu membuatnya mengingat kenangan yang jauh. Pada akhirnya, dia juga pernah menjadi seseorang yang mencoba mengguncang pohon itu hanya dengan sedikit angin, dan saat dia mendaki ke puncak gunung seni bela diri itu, dia tersandung ke lembah kematian tragis di tengah jalan. Dengan demikian, Empyrean Divine Mist tidak menyetujui atau tidak menyetujui pemikiran Lin Ming. Bahkan jika dia percaya bahwa Lin Ming tidak akan merasakan sesuatu yang berguna dari makam Dewa Binatang, dia masih menghargai hati dan kemauan Lin Ming untuk melakukannya. Kata-kata senior itu masuk akal, tapi aku percaya bahwa dalam waktu 1 tahun atau paling sedikit 3 bulan, aku akan dapat sepenuhnya memahami makam Dewa Binatang dan menerobos. Saat Lin Ming mengucapkan kata-kata ini, Empyrean Divine Mist tiba-tiba terkejut. Matanya terbuka lebar, menatap Lin Ming, jiwa yang berdetak menyala di kedalaman matanya menari tanpa akhir. Bab 1492, aku akan mengikutimu. Lin Ming tiba-tiba mengatakan bahwa dia bisa menerobos formasi susunan dalam 3 bulan hingga 1 tahun yang tersisa. Bukan hanya Empyrean Divine Mist yang terkejut, tapi bahkan Xiao Moxian pun merasakan rahangnya terjatuh. Lin Ming, apakah kamu mengatakan kamu ingin menerobos formasi susunan? Apakah kamu bercanda? Saya yakin saya memiliki peluang 60-70% untuk melakukannya. Lin Ming tidak dapat mengkonfirmasi hal ini dengan keyakinan mutlak karena ada banyak hal yang belum dia pahami. Apakah kamu bermain-main denganku? Aku sudah mempersiapkan diri untuk menghabiskan beberapa ratus tahun atau bahkan 1000 tahun di sini, tapi maksudmu kamu bisa pergi secepat itu. Meskipun Xiao Moxian memiliki kepercayaan pada Lin Ming, dia selalu merasa bahwa akan agak konyol baginya untuk melihat melalui formasi susunan yang telah ditetapkan oleh Asura Roadmaster. Jika ini adalah masa lalu Xiao Moxian, maka pikirannya akan lama runtuh saat mengetahui bahwa dia harus tinggal di neraka yang gelap gulita dan tidak berubah ini selama beberapa ratus tahun. Tapi sekarang dengan Lin Ming menemaninya, Xiao Moxian tidak merasa hari-hari itu terlalu membosankan. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Makam Dewa Binatang ini kemungkinan adalah sebuah susunan besar kuno yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura. Asura Roadmaster adalah karakter yang ada 10 miliar tahun yang lalu, dan bahkan sekarang tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Ada beberapa ratus mayat Dewa Binatang yang dibaringkan di makam Dewa Binatang, namun metode yang luar biasa hebat ini hanyalah satu bagian dalam permainan catur Asura Roadmaster. Adapun apa tujuan akhirnya, saya bahkan tidak bisa menebaknya. Tapi, hanya dari apa yang telah saya peroleh selama bertahun-tahun ini, hampir mustahil untuk menembus formasi susunan itu. Selain itu, di masa lalu saya juga mencoba meneliti formasi susunan secara menyeluruh, dan tidak menemukan petunjuk apapun dalam 10.000 tahun. Empyrean Divine Mist segera mengucapkan semua kata ini dalam satu tarikan napas, suaranya serak seolah-olah dia telah menghabiskan banyak tenaga untuk melakukannya. Senior, apakah kamu takut aku salah memahami sesuatu? Lin Ming bertanya pada Empyrean Divine Mist, melihat kehati-hatian di balik kata-katanya. Ya, saya telah mengonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa hari ini sehingga sulit bagi saya untuk terus menggunakan transmisi suara. Saya ingin Anda tahu bahwa Master Jalan Asura seharusnya memiliki setidaknya budidaya keilahian sejati yang ekstrim, dan mungkin dia memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Bahkan melangkah lebih jauh ke batas yang tidak diketahui. Bagimu hanya menggunakan 7 tahun untuk menerobos formasi susunannya terlalu sulit dipercaya. Saya khawatir Anda membuat kesalahan di awal dan melanjutkan kesalahan ini saat Anda memahami formasi arai. Jika kamu memasuki makam Dewa Binatang karena kamu salah memahami sesuatu karena suatu kesalahan, maka kamu akan menyia-nyiakan hidupmu dengan sia-sia. Saat Empyrean Divine Mist selesai berbicara, dia terdiam. Kristal ungu yang mengelilinginya sudah diwarnai dengan warna perak yang mempesona oleh darahnya, garis-garisnya mengalir seperti sungai Merkuri. Saat Lin Ming melihat darah perak ini, dia menghela nafas. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, "Senior, mohon istirahat yang baik dan jangan gunakan transmisi suara lagi." Junior ini mengerti untuk menangani urusan dengan hati-hati.
Empyrean Divine Mist samar-samar menggelengkan kepalanya saat mendengar jawaban Lin Ming. Dia tahu bahwa Lin Ming tidak mengindahkan peringatannya. Tidak peduli seberapa berbakatnya seorang seniman bela diri, mereka masih bisa mengambil jalan memutar yang melelahkan dalam kultivasi mereka. Betapapun pintarnya seorang siswa, mereka pun bisa saja melakukan kesalahan dalam ujian. Demikian pula, master susunan yang berbakat juga bisa membuat kesalahan saat menerobos formasi susunan. Jika mereka memahami sesuatu yang salah sejak awal, hasil yang mereka simpulkan pada akhirnya juga akan salah. Bagaimanapun juga, pikiran bukanlah aturan Dao Surgawi, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan benar 100% setiap saat. Melihat punggung Lin Ming yang memudar, Empyrean Divine Mist menghela nafas pahit. Dia tidak berharap Lin Ming akan mati seperti ini, menyebabkan semua usahanya sebelumnya menjadi sia-sia. Saat Lin Ming kembali ke batunya di atas tebing, dia tidak menyia-nyiakan 1 detik pun dan segera mulai bermeditasi sambil duduk, mengamati garis-garis di dalam batu giok kaisar. Selama tahun-tahun ini, kekuatan jiwa Lin Ming menjadi semakin kuat dan deduksinya menjadi semakin tajam. Dia tidak terlalu jauh dari pemahaman menyeluruh tentang makam Dewa Binatang. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Selama waktu ini, Lin Ming tidak kembali ke Empyrean Divine Mist untuk mempelajari hukum penempaan jiwa. Sebaliknya, dia duduk tak bergerak di atas batu dalam keadaan terpesona sepenuhnya. 33 surga, dao besar yang tak terbatas. Tekad saya adalah mencari puncak dari semua seni bela diri. Saya menghabiskan 3,3 miliar tahun untuk melakukan perjalanan melalui 33 surga, mengembangkan 33 kehidupan. 1 kehidupan 1 Empyrean, 1 kehidupan 1 keilahian. Apa yang saya cari adalah kebenaran tertinggi dari Dao Surgawi. Kata-kata dari garis besar Asura Sutra terulang kembali dalam pikiran Lin Ming. Garis besarnya hanya terdiri dari beberapa ratus kata saja, namun sebenarnya berisi pemahaman Master Jalan Asura tentang Dao Agung serta jalan yang dia pilih untuk dikembangkan. Terlebih lagi, ini mengisyaratkan kebenaran tertinggi dari makam Dewa Binatang. Dengan garis besar Asura Sutra dan Liontin Giok Kaisar ditambahkan bersama-sama, Lin Ming menggunakan total 7 tahun untuk sepenuhnya memahami esensi makam Dewa Binatang. 33 surga, 33 nyawa, Lin Ming menggumamkan nomor ini berulang kali. Sebuah pemikiran tiba-tiba terlintas di benaknya ketika seluruh diagram susunan makam Dewa Binatang muncul di benaknya, tumpang tindih dengan garis giok kaisar saat mereka memverifikasi satu sama lain. Formasi susunan besar makam Dewa Binatang dibagi menjadi 33 bagian, masing-masing bagian berisi prinsip-prinsip mendalam dan mistis yang konsisten dengan Dao dari 33 langit berlapis. Dan di tengah makam terdapat 3 titik kosong. Mungkinkah Asura Roadmaster menetapkan formasi susunan ini sehingga generasi mendatang dapat mengisi ketiga celah ini? Segala macam pemikiran terlintas di benak Lin Ming. Dia merasa seolah-olah telah mendapatkan wawasan baru lagi. Meskipun dia berpikir bahwa memahami 80-90% formasi susunan makam Dewa Binatang adalah batas kemampuannya, dia sebenarnya mampu melangkah lebih jauh. 3 bulan mungkin tidak cukup. Lin Ming berpikir sendiri. Tanpa disadari dan tidak disadari, dia telah memasuki kondisi halus. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada formasi susunan makam Dewa Binatang. Selain itu, segala sesuatu di dunia ini seakan memudar. Ini mirip dengan kondisi pencerahan. Bagi sebagian besar seniman bela diri, ini adalah keadaan yang hanya dapat ditemukan dan tidak dicari. Namun dengan persepsi Lin Ming yang tidak biasa dan kekuatan jiwa yang kuat, selain niat bela diri halusnya yang menyatu dengan niat bela diri lainnya, dia sebenarnya secara teratur memasuki pencerahan ini, negara. Ini adalah keadaan pemahaman tanpa pemikiran yang sering dibicarakan oleh para seniman bela diri Buddha. Bulan keempat, bulan kelima, Lin Ming diam seperti patung di atas batu tebing, tidak bergerak sama sekali. Bahkan ada lapisan tipis debu tulang yang berkumpul di sekujur tubuhnya. Jadi, setengah tahun telah berlalu. Sudah 3 bulan melewati tenggat waktu terpendek yang dipikirkan Lin Ming. Selama setengah tahun terakhir ini, Empyrean Divine Mist tidak mengirimkan sepatah kata pun, namun tetap tertidur lelap di dalam kristal ungu. Kabut ilahi Empyrean hanya bisa menghela nafas dalam hati. Lin Ming terlalu keras kepala. Seorang seniman bela diri membutuhkan hati yang gigih, tapi jarang melihat seseorang yang gigih seperti Lin Ming. 6 bulan 10 hari kemudian, Lin Ming akhirnya membuka matanya dari meditasi. Dalam kegelapan yang gelap gulita di makam Dewa Binatang, matanya bersinar seperti bintang di langit, cemerlang dan mempesona. Lin Ming. Xiao Moxian terkejut dari samping Lin Ming. Saat dia berbalik dan melihat pria itu telah membuka matanya, dia dengan gembira berkata, butuh waktu cukup lama bagimu untuk bangun. Kamu sudah bermeditasi begitu lama hingga aku mengira kamu sudah gila. Xiao Moxian bisa melihat bahwa mata Lin Ming dipenuhi dengan cahaya yang mulia. Selain sedikit kelelahan, dia sepertinya tidak melakukan apapun secara berlebihan. Dia akhirnya menenangkan dirinya. Aku senang kamu baik-baik saja. Jangan memaksakan diri terlalu jauh. Ini adalah formasi susunan yang kemungkinan ditinggalkan oleh Asura Roadmaster. Anda sudah sangat berani untuk mencoba dan memahaminya. Bahkan saya mencobanya tetapi saya tidak dapat memahami apapun. Xiao Moxian telah mengawasi Lin Ming selama 5 bulan terakhir. Ketika dia melihat makam Dewa Binatang, dia sedikit tertekan ketika berpikir bahwa dia mungkin telah melampaui mentalitasnya dalam melakukan hal itu. Tanpa menyadarinya, Lin Ming telah berhasil menempati sedikit tempat di hatinya. Dia terus berkata, istirahatlah.
Kami akan memulihkan diri dan besok kami akan kembali ke Senior Divine Mist untuk melanjutkan pelatihan. Melihat Lin Ming tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan, mata Xiao Moxian bergerak-gerak. Hei, aku banyak bicara, tapi sepertinya kamu tidak mendengarkanku. Saat suara Xiao Moxian jatuh, Lin Ming tiba-tiba mengulurkan tangan dan memegang pergelangan tangan Xiao Moxian. Lin Ming, kamu. Xiao Moxian tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Ming. Meski sudah sering berpegangan tangan selama 7 tahun terakhir ini, selalu ada alasan di baliknya, tidak ada maksud lain. Dalam waktu senggang, keduanya belum pernah menyentuh kulit. Apakah kamu percaya aku? Lin Ming tiba-tiba bertanya, suaranya dalam dan serius. Tentu saja aku percaya padamu. Xiao Moxian berseru sebagai tanggapan, tidak yakin mengapa Lin Ming menanyakan pertanyaan konyol seperti itu. Aku akan pergi ke makam Dewa Binatang sampai aku mencapai kedalaman terdalam. Apakah kamu bersedia mengikutiku? Saat Lin Ming berbicara, dia dengan sungguh-sungguh menatap mata Xiao Moxian. Suaranya pelan dan mantap saat dia mengucapkan satu suku kata pada satu waktu. Xiao Moxian bingung. Pergilah ke makam Dewa Binatang. Kamu telah memahaminya. Saya 90% yakin akan hal itu. Lin Ming menjawab dengan percaya diri. Ketika dia mengatakan 90%, itu untuk berjaga-jaga jika terjadi situasi yang tidak terduga, seperti gelombang setan lainnya. Xiao Moxian menutup mulutnya. Dia tahu bahwa dengan kepribadian Lin Ming tidak mungkin dia mengatakan sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Tapi, pertanyaannya sekarang adalah bahkan jika Lin Ming merasakan sesuatu, apakah itu benar? Dia merasa Lin Ming saat ini sedikit mengigau. Saat dia menatap matanya yang cerah, pemandangan itu agak menyilaukan. Saat dia dan Lin Ming saling memandang, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Aku akan mengikutimu. Bab 1493, Memasuki Makam. Dari mata Xiao Moxian, Lin Ming bisa melihat betapa besarnya kepercayaannya padanya. Dia telah mempersiapkan perjalanan ke makam Dewa Binatang selama lebih dari 7 tahun. Terlebih lagi, dia harus mempertimbangkan Xiao Moxian, yang mengikutinya ke Tragic Death Valley, dia harus berhasil, apapun yang terjadi. Lin Ming tidak segera pergi ke sana. Sebaliknya, dia dan Xiao Moxian terbang menuju gua tempat tinggal Empyrean Divine Mist. Setelah 7 tahun bersama terus-menerus, Lin Ming telah mengembangkan rasa hormat yang mendalam terhadap Empyrean Divine Mist. Sebelum dia pergi, dia tentu saja ingin mengucapkan selamat tinggal pada Empyrean Divine Mist. Apa kamu yakin? Empyrean Divine Mist bertanya, suaranya tenang dan dalam. Ya, Lin Ming berkata dengan tenang dan tegas. Dia tahu mengapa Empyrean Divine Mist memiliki ekspresi yang begitu berat. Dalam 7 tahun ini, Empyrean Divine Mist telah memberikan perhatian dan upaya yang luar biasa pada Xiao Moxian dan dirinya sendiri. Jika mereka mati di kedalaman makam Dewa Binatang maka 7 tahun terakhir ini akan hilang sia-sia. Menuju Empyrean Divine Mist yang memiliki waktu terbatas tersisa di bumi ini, Lin Ming dan Xiao Moxian telah menjadi rezeki spiritualnya. Setelah terjebak di negeri ini selama puluhan juta tahun, sulit membayangkan betapa sepi dan terpencilnya kehidupan Empyrean Divine Mist. Terlebih lagi, pemikiran yang paling menakutkan adalah dia akan mati sendirian di tempat yang mengerikan ini. Sebelum meninggal, ia berharap agar mendapat ketenangan pikiran dan ia juga berharap ada seseorang yang mewarisi warisannya. Bahkan jika orang itu meninggal di lembah kematian tragis di masa depan, setidaknya pada saat kematiannya, warisannya tidak akan berakhir. Itu akan menjadi keinginan terakhirnya. Tapi sekarang, Lin Ming sebenarnya ingin memasuki makam Dewa Binatang. Jika dia gagal, keinginan terakhirnya tidak akan ada lagi dan dia tidak akan bisa lulus dengan tenang. Kamu juga akan pergi. Kabut ilahi Empyrean memandang ke arah Xiao Moxian. Jika Xiao Moxian tidak pergi maka bahkan jika Lin Ming meninggal masih ada seseorang yang tersisa. Xiao Moxian menggertakkan giginya. Dia melihat ke arah Lin Ming dan kemudian kembali ke Empyrean Divine Mist dan mengangguk. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa sejauh mana Lin Ming memandang makam Dewa Binatang, tapi dia masih memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya padanya dan mengikutinya ke dalamnya. Kamu bisa menunggu di sini. Jika ada kemungkinan Lin Ming kembali dengan selamat, Anda selalu bisa pergi nanti. Misty Divine Empyrean mencoba membujuknya. Tapi, Xiao Moxian menggelengkan kepalanya, hanya berkata, saya tidak mau. Keberaniannya datang dari kepercayaannya yang mendalam pada Lin Ming. Selain itu, di tanah gelap dan terpencil yang tidak berubah selama miliaran tahun, Lin Ming dan Xiao Moxian telah menjadi cahaya spiritual satu sama lain. Jika Lin Ming mati maka Xiao Moxian akan kehilangan keberanian untuk menghadapi masa depan yang sepi dan ditinggalkan sendirian. Untuk menjalani sisa hidupnya di neraka seperti ini, bahkan seniman bela diri dengan kemauan yang kuat pun akan jatuh ke dalam kegilaan karena keputusasaan. Ya, karena kamu telah memutuskan untuk pergi maka aku tidak akan lagi mencoba membujukmu. Saya hanya berharap ketika Anda mengetahui bahwa Anda salah perhitungan, Anda tidak mencoba untuk pamer dan dapat mundur dengan aman tanpa terpengaruh oleh perasaan Anda. Saya juga berharap pada saat itu, jika belum terlambat, saya dapat meminta seseorang menguburkan saya ketika saya mati. Saat Empyrean Divine Mist mengucapkan kata-kata ini, dia langsung terlihat lebih tua. Setelah menghabiskan 7 tahun bersama Lin Ming dan Xiao Moxian dan mengajari mereka semua yang dia bisa, sepertinya dia telah mencurahkan seluruh hidupnya ke dalam mereka. Jika Lin Ming dan Xiao Moxian pergi, itu sama saja dengan mengambil tulang punggungnya.
Pada saat itu, perasaan aneh muncul di benak Lin Ming. Dia tidak memiliki hubungan darah dengan Empyrean Divine Mist, dan faktanya mereka bahkan bukan bagian dari ras yang sama. Di antara mereka, tidak ada sedikit pun hubungan, namun pada akhirnya dialah yang menjadi kelanjutan hidup lelaki tua malang ini. Ketika seorang seniman bela diri melangkah ke jalan seni bela diri, mustahil bagi mereka untuk mengetahui di mana jalan mereka akan berakhir. Mereka mungkin binasa di alam mistik, mereka mungkin dibunuh di alam liar dan harta benda mereka dicuri, mereka mungkin mati tanpa meninggalkan mayatnya, mereka bahkan mungkin hancur menjadi abu tanpa meninggalkan apapun. Misty Divine Empyrean sekarang berada dalam situasi ini. Jika dia binasa di lembah kematian tragis, satu-satunya yang menemaninya hanyalah kerangka di sekelilingnya. Dan sekarang, Empyrean Divine Mist hanya memiliki keinginan sederhana, yaitu agar seseorang dapat mengatur kuburan untuknya, dan pada saat kematiannya, setelah menghabiskan puluhan juta tahun sendirian, dia dapat meneruskan hidup dengan seseorang di sampingnya. Hati Lin Ming tersentuh oleh kata-kata Empyrean Divine Mist. Dia mengangkat jubahnya dan membungkuk ke arah Empyrean Divine Mist. Senior, yakinlah bahwa junior ini akan kembali dan tidak akan membiarkan kepedulian dan keanggunan senior hilang. Lin Ming tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menunggu gelombang setan lainnya berlalu. Baru saat itulah dia dan Xiao Moxian menjelajah jauh ke dalam makam Dewa Binatang. Gelombang setan tidak akan meletus 2 kali berturut-turut. Lin Ming dan Xiao Moxian memilih untuk berangkat setelah gelombang setan meletus untuk mencegah kemungkinan akan terjadi gelombang setan lagi dalam waktu dekat. Tulang-tulang besar tersebar di seluruh makam Dewa Binatang yang tak ada habisnya. Beberapa tulang setinggi puncak gunung, menusuk ke langit seperti pedang dewa, menghilang ke dalam kegelapan seolah menghilang ke dalam ruang dan waktu yang tidak diketahui. Tidak ada angin di dalam makam, namun masih ada aliran energi yang menyerupai angin. Energi semacam ini sepertinya mirip dengan letusan energi sebelumnya. Saat angin bertiup melewati tulang-tulang, suara garukan bergema di kegelapan, beresonansi dengan kegelapan di sekitar dan membuat seseorang merasakan rasa takut dan duka yang tak dapat dijelaskan. Rasa duka ini semakin kaya, nyaris menenggelamkan seseorang dalam kesedihan. Ketika mereka mencapai 50 mil jauhnya ke dalam makam Dewa Binatang, Xiao Moxian bisa merasakan hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam, seolah-olah kekuatan iblis memanggil jiwanya, membuatnya merasa seolah-olah dia harus mengikutinya. Ini adalah panggilan iblis yang dibicarakan oleh Empyrean Divine Mist. Ada banyak seniman bela diri yang setelah memasuki makam Dewa Binatang terpesona oleh kekuatan iblis ini dan tidak kembali. Kekuatan iblis semakin kuat. Xiao Moxian menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menjaga pikirannya dan menjaga kejernihan cerah tetap bersinar di hatinya. Namun, kekuatan ini terlalu aneh sampai-sampai bahkan Raja Dunia pun tidak mampu menahannya. Meskipun kekuatan jiwa Xiao Moxian kuat, ia tidak akan melampaui kekuatan Raja Dunia. Dia segera merasa seolah-olah dia akan menyerah. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan iblis yang menarik jiwanya ini berakibat fatal, dia tetap merasa seperti dia menyerah padanya, seperti dia kehilangan kendali atas dirinya, pikiran. Xiao Moxian ingin berteriak pada Lin Ming, tapi saat ini fokus penuhnya digunakan untuk menahan korosi kekuatan iblis pada jiwanya. Dia tidak mampu mengalihkan setitik pun perhatiannya, kalau tidak, dia curiga dia akan segera kehilangan dirinya dalam ilusi. Dalam keadaan linglung, Xiao Moxian merasakan kekuatan mental memasuki pikirannya, membentuk sebuah rune sederhana. Rune ini berbentuk seperti pedang dan menembus kekacauan sebelum menyelam ke laut spiritual Xiao Moxian. Saat ini, sebuah suara terdengar di dekat telinga Xiao Moxian. Jagalah pikiranmu, renungkan Sutra Asura dan gunakan hukum sutra untuk memutar energimu. Sutra Asura. 2 kata ini seperti lonceng surga yang terngiang-ngiang di benaknya. Segera, kilatan cahaya cemerlang menembus pikirannya. 33 surga, dao besar yang tak terbatas. Tanpa menunggu Xiao Moxian mulai bermeditasi, suara yang kuat dan bersemangat terdengar di telinga Xiao Moxian. Suara itu mengandung pemikiran intens yang membentuk karakter emas di lautan spiritual Xiao Moxian. Setiap karakternya cerdas dan termasyur, mengandung konsep yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Karakter-karakter ini adalah garis besar umum Sutra Asura. Saat garis besar Sutra Asura terlintas di benaknya, tekanan pada jiwa Xiao Moxian dengan cepat berkurang dan pikirannya kembali ke kecerahan murni. Dunia di sekelilingnya menjadi jelas sekali lagi. Xiao Moxian menemukan bahwa dia telah memegang tangan Lin Ming. Energi yang kuat terus mengalir ke tubuhnya dari tangannya. Garis besar Asura Sutra yang dia dengar tadi adalah pemikiran Lin Ming. Saat Xiao Moxian mengingat saat dia hampir kehilangan dirinya, dia merasakan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Tanpa melakukan persiapan yang diperlukan untuk memasuki makam Dewa Binatang, tidak peduli betapa berbakatnya seseorang, tidak peduli apa budidaya yang mereka miliki, semua orang akan binasa di sini. Meskipun Xiao Moxian sangat berbakat, mustahil baginya untuk mengabaikan kekuatan mengerikan di dalam makam Dewa Binatang. Sutra Asura yang kita lihat sebelumnya sebenarnya memiliki efek seperti itu, Xiao Moxian terkejut. Hanya beberapa ratus kata dari garis besar Asura Sutra yang mengandung prinsip-prinsip yang terlalu mistis dan mendalam. Jika makam Dewa Binatang benar-benar diciptakan oleh Master Jalan Asura, maka masuk akal jika Sutra Asura akan memiliki efek seperti itu. Namun, Xiao Moxian sangat menyadari bahwa dia dan Lin Ming hanya berada di tepi terluar makam Dewa Binatang. Mereka masih jauh dari mencapai kedalamannya. Kalau dipikir-pikir,
Kerangka Dewa Binatang yang lengkap memiliki panjang ribuan mil dan makam Dewa Binatang terdiri dari beberapa ratus kerangka Dewa Binatang. Ukuran tempat ini sungguh tak terduga. Ini adalah dunia mandiri yang dibuka oleh Asura Road Master sendiri. Jika mereka ingin masuk lebih jauh ke dalam makam Dewa Binatang, mereka harus menghadapi bahaya yang lebih mengerikan. Untuk tiba dengan selamat di akhir sangatlah sulit. Bab 1494, Garis Besar Umum Asura Sutra. Ketika kekuatan iblis ditekan oleh Asura Sutra, transmisi suara Empyrean Divine Mist bergema di dekat telinga Lin Ming dan Xiao Moxian. Jadi begitulah adanya. Anda berdua memperoleh garis besar Asura Sutra yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura. Tampaknya kalian berdua telah meninggalkan nama kalian dengan sempurna di atas batu kaisar. Saat Xiao Moxian dan Lin Ming memasuki makam Dewa Binatang, perasaan Empyrean Divine Mist telah mengunci tubuh mereka, belum meninggalkan mereka. Dengan demikian, ia secara alami menyaksikan adegan di mana Lin Ming membantu Xiao Moxian menggunakan Sutra Asura untuk mengatasi daya tarik pemanggilan kekuatan iblis. Apakah senior juga mengetahui garis besar Asura Sutra? Lin Ming berpikir keras. Ya, garis besar Asura Sutra jarang ditemukan, namun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini juga ada orang yang mampu dengan sempurna meninggalkan namanya di batu kaisar, sehingga menyebar dari mereka. Saya pernah mencoba sendiri untuk melihat sesuatu darinya, namun bakat alami saya kurang dan pada akhirnya saya tidak dapat melihat apapun sama sekali. Saya tidak pernah membayangkan garis besar Asura Sutra dapat memiliki efek yang begitu fantastis di makam Dewa Binatang. Hanya dengan bermeditasi saja sudah memungkinkanmu untuk menahan serangan kekuatan iblis itu. Ketika Empyrean Divine Mist menyebut bakatnya kurang, dia bersikap rendah hati tentang hal itu. Dengan budidaya Empyrean yang ekstrim, ia hanya menghasilkan sedikit panen setelah bermeditasi pada garis besar Asura Sutra. Ini karena garis besar Asura Sutra hanya terdiri dari beberapa ratus kata dan tidak memuat metode penanaman tertentu, itu hanya garis besar Dao Surgawi. Meski mengandung prinsip yang mendalam dan misterius, mustahil baginya untuk memahami apapun melaluinya. Anda telah memahami garis besar Asura Sutra. Misti Ilahi Empyrean bertanya pada Lin Ming. Ya, junior ini memperoleh garis besar Asura Sutra dari Batu Kaisar 7 tahun lalu dan saya sendiri telah mencerahkannya selama ini. 7 tahun, bermeditasi pada Sutra Asura, dan Anda juga telah meneliti makam Dewa Binatang. Apakah Anda menyadari bahwa garis besar Sutra Asura adalah kunci untuk membuka makam Dewa Binatang? Empyrean Divine Mist menduga bahwa inilah alasan Lin Ming berani menjelajah lebih dalam ke makam Dewa Binatang. Lin Ming cerdas dan telah menyadari bahwa Asura Sutra terkait dengan formasi susunan makam Dewa Binatang. Namun, Empyrean Divine Mist juga telah bermeditasi pada dua hal ini sebelumnya dan sangat menyadari betapa mendalam dan mistisnya prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Makam Dewa Binatang adalah formasi susunan yang tersebar beberapa ribu mil dan sangat rumit hingga ekstrim. Adapun garis besar Asura Sutra, hanya beberapa ratus kata saja, berbanding terbalik dengan yang ekstrim. Entah itu rumit hingga ekstrim atau sederhana hingga ekstrim, ingin merasakan sesuatu dari salah satu dari keduanya sama sulitnya dengan naik ke surga. Mengenai menghubungkan keduanya, bukankah itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? 7 tahun dan hanya beberapa ratus kata, berapa banyak yang dapat Anda pahami dari garis besar Asura Sutra? Kata kabut ilahi Empyrean samar-samar. Pemahaman junior buruk dan saya juga kekurangan teks utama Sutra Asura, jadi, pemahaman saya sebenarnya sangat dangkal. Baiklah, kabut ilahi Empyrean menghela napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa desakan tidak ada gunanya karena Lin Ming tidak mau mendengarkannya. Indera ketuhanan saya dapat berlanjut sejauh 600 sampai 700 mil, tetapi setelah itu saya tidak dapat melangkah lebih jauh. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Setelah Empyrean Divine Mist mengucapkan kata-kata ini, dia terdiam. Lin Ming dan Xiao Moxian terus masuk lebih jauh ke dalam makam Dewa Binatang, dan pemanggilan kekuatan iblis semakin kuat. Sejak awal, Xiao Moxian mampu bermeditasi pada garis besar Asura Sutra untuk dengan mudah menahan panggilan aneh ini, tetapi setelah mereka hampir 100 mil jauhnya, kekuatan iblis yang menakutkan itu hampir berubah menjadi esensi. Api hantu mulai menyala di depan Lin Ming dan Xiao Moxian. Hanya dalam beberapa saat, api hantu ini berubah menjadi iblis yang ganas. Ia memiliki ciri-ciri yang mengerikan dengan taring dan cakar. Dua sayap terbentang dari punggungnya dan ia memegang trisula di tangannya, tampak seperti Raja Asura dari cerita malam hari. Setan itu meraung dan meluncur ke arah Lin Ming dan Xiao Moxian. Xiao Moxian memucat saat melihat iblis ini. Hanya iblis biasa yang muncul ini yang memiliki aura yang sebanding dengan Raja Dunia setengah langkah. Ini masih merupakan tepi luar makam Dewa Binatang. Jika mereka melanjutkan lebih dalam, siapa yang tahu apa yang akan mereka temui. Tidak heran dikatakan bahwa bahkan seorang Empyrean pun akan binasa di sini. Nyanyikan Sutra Asura bersama-sama. Lin Ming buru-buru berteriak saat iblis ini bergegas menuju mereka. Murid Xiao Moxian menyusut. Pada saat ini dia tidak perlu Lin Ming mengingatkannya untuk mengetahui bahwa satu-satunya metodenya adalah menggunakan Sutra Asura untuk melawan musuh ini. Iblis Raja Dunia setengah langkah bukanlah eksistensi yang bisa dia lawan sendirian. Bibir merah ceri Xiao Moxian terbuka dan bergerak, kata-kata Sutra Asura diucapkan dengan jelas. Kata-kata itu diringkas menjadi tanda bercahaya di udara, terbang menuju iblis Asura seperti sekawanan burung dan menguncinya di tempatnya.
Betapa sengitnya. Setelah mengunci iblis Asura itu, Xiao Moxian meringis kaget. Dia telah mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam kata-katanya, namun hanya berhasil mengunci iblis Asura ini, dia tidak mampu menghancurkannya sama sekali. Dan saat ini, Xiao Moxian mendengar serangkaian suara ledakan di sekelilingnya. Tidak terlalu jauh dari sana, beberapa api iblis hitam muncul, mengembun menjadi hantu Raja Asura yang baru. Raja Asura ini terbentuk dari kekuatan iblis yang sangat kaya di sini, setiap hantu Asura lebih kuat dari yang pertama. Xiao Moxian tercengang. Ini terlalu mengerikan. Mereka adalah dua seniman bela diri alam transformasi ilahi, tetapi di sini mereka harus menghadapi beberapa raja dunia setengah langkah. Bagaimana mereka bisa mulai melawannya? Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Lin Ming. Dari saat mereka memasuki Grid Desolate, tanpa menyadarinya, dia perlahan mulai bergantung pada Lin Ming. Meskipun dia tidak lebih kuat darinya, setiap kali ada bahaya yang terjadi dia akan dapat dengan mudah menyelesaikannya. Pada saat ini, Lin Ming memfokuskan energinya ke dunia batinnya. Kekuatan Dewa Sesat dan 8 gerbang tersembunyi batin dibuka bersamaan. Karena dia sepertinya menghirup terlalu banyak, seluruh tubuhnya tampak membengkak, dan aura kuat dari kekuatan guntur dan api memenuhi mulut dan hidungnya. Pada saat itu, Lin Ming berjongkok sedikit dan membuka mulutnya untuk berteriak keras-keras dan melepaskan lidah guntur dan api yang sangat besar. Kekuatan guntur dan api menyatu ke dalam nafas Lin Ming. Dia mulai berbicara, dan saat kata-katanya bergema, setiap suku kata terasa sengit dan menggetarkan, mengejutkan pikiran, seakan-akan runtuh seperti kesengsaraan surgawi, mengandung kekuatan suci dan destruktif yang tak terlukiskan. Kekuatan guntur dan api melolong, menggelinding di udara seperti petir, menyulut dunia dengan 10.000 api. Apa yang Lin Ming nyatakan dengan lantang adalah garis besar Asura Sutra. Dibandingkan dengan versi Xiao Moxian, ukurannya puluhan kali lebih besar. Pada saat itu, hantu Azure Dragon muncul di belakang Lin Ming. Itu seperti naga ilahi yang terbangun di tubuh Lin Ming, mengirimkan raungan yang menggemparkan. Dengan tubuh Lin Ming sebagai pusatnya, gelombang sonik yang terlihat menyebar secara tak disengaja, melonjak darinya seperti badai. 33 surga, dao besar yang tak terbatas. Suara mengerikan bergema di dunia. Dengan suara gemuruh yang keras, kekuatan iblis di sekitar mereka hancur dan hantu Asura itu terkoyak oleh suara-suara mengerikan ini. Tanda emas membentuk garis besar Asura Sutra. Di bawah penindasan rune bercahaya ini, semua hantu Asura mulai meledak terus-menerus. Peng, peng, peng. Seperti ini, lebih dari 10 setan Raja Asura dunia setengah langkah terkoyak-koyak oleh Lin Ming. Beberapa setan Asura yang tersisa sangat lemah, kondisi mereka sangat buruk. Mereka ingin melarikan diri, tapi Lin Ming menggenggam kedua tangannya dan tanda emas menimpa mereka dengan tekanan yang mengerikan. Dengan suara retak, iblis-iblis terakhir ini semuanya terbunuh sepenuhnya. Semua iblis Asura berubah menjadi kekuatan iblis yang berkibar di sekitar mereka. Di samping, Xiao Moxian terkejut saat melihat ini. Meski sama-sama sudah melantunkan garis besar Asura Sutra, namun kenapa ada perbedaan yang begitu besar di antara keduanya? Lin Ming, metode budidaya apa yang baru saja kamu gunakan? Xiao Moxian berpikir bahwa Lin Ming seharusnya menggunakan beberapa metode budidaya jenis gelombang sonik, tapi sebelum Lin Ming bisa menjawab, transmisi suara terkejut dari Empyrean Divine Mist bergema padanya. Lin Ming, ketika Anda merenungkan garis besar Asura Sutra, apakah Anda menyadari, Dao, Master Jalan Asura? Alasan Sutra Asura yang diteriakkan Lin Ming barusan dapat memiliki efek seperti itu bukan karena dia menggunakan teknik rahasia apapun pada suaranya, tetapi karena dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Sutra Asura. Garis besar Asura Sutra hanya terdiri dari beberapa ratus kata dan setiap kata berdiri sendiri. Tidak ada metode budidaya yang konkret, juga tidak ada penjelasan tentang gerakan atau teknik. Oleh karena itu, mustahil untuk menggunakannya dalam pertempuran. Namun, di bawah pemahaman Lin Ming, garis besar Asura Sutra telah menjadi senjata pemusnah kehidupan yang mematikan. Mantra yang terdiri dari beberapa ratus kata itu mampu melenyapkan musuh-musuhnya. Kabut ilahi Empyrean tidak pernah mengira hal ini mungkin terjadi. Meskipun ia sendiri pernah bermeditasi pada Sutra Asura di masa lalu, pada akhirnya ia tidak memperoleh hasil apapun. Senior terlalu dilebih-lebihkan. Junior ini hanya memperoleh beberapa wawasan dangkal, dan saya masih jauh dari menyadari, Dao, Master Jalan Asura. Dari garis besar Asura Sutra ini, yang dapat saya pahami hanyalah 1/10 dari kebenaran yang terkandung di dalamnya. Saya hanya bisa menyia-nyiakan potensinya dan meneriakannya dengan lantang untuk menghancurkan musuh saya di sini. Namun, fungsi sebenarnya dari garis besar Asura Sutra adalah untuk membantu membimbing seorang seniman bela diri menuju puncak seni bela diri dan membantu mereka menemukan di mana letak arah dao besar. Ini adalah ringkasan dari 33 kehidupan Master Jalan Asura, dan arah yang ditunjuknya mungkin menuju ke alam yang bahkan lebih tinggi dari ketuhanan sejati. Junior ini tidak bisa melihatnya dengan jelas. Saat Lin Ming dengan tekun bermeditasi selama 7 tahun, dia semakin bisa merasakan betapa hebatnya Asura Road Master sebenarnya. Mengubah kata-kata Asura Sutra menjadi kekuatan yang dapat digunakan untuk membunuh orang lain sudah merupakan hal yang luar biasa. Kabut ilahi Empyrean menghela nafas dengan emosi. Dao surgawi sangat luas dan tidak ada habisnya. Dalam siklusnya yang tak ada habisnya, siapa yang bisa melihat arahnya? Bagi Anda, sampai pada langkah ini sudah sungguh mencengangkan.
Mungkin Anda benar. Jika suatu pagi aku bisa memperoleh pengetahuan tentang jalan yang benar maka aku bisa mati saat matahari terbenam tanpa penyesalan. Saya tidak akan lagi mencoba mengubah pikiran Anda. Majulah dan hancurkan formasi susunan besar makam Dewa Binatang ini, baik kamu berhasil atau gagal. Terima kasih senior atas pengertiannya. Saya tidak akan mengecewakan harapan senior. Lin Ming dengan hormat menangkupkan kedua tangannya. Saat dia berbalik, kekuatan iblis telah menghilang. Semua yang muncul di depannya hanyalah tembok kota besar yang diciptakan oleh tulang-tulang Dewa Binatang. Dinding putih pucat terbentuk dari tulang, mengejutkan dan mengkhawatirkan. Apa ini? Kata Xiao Moxian, bingung. Tembok kota ini seolah muncul dari udara tipis. Sebelum momen ini, dia tidak pernah menyadarinya sama sekali. 33 Surga Kota Asura Bon. Di dalam tembok kota ini terdapat pusat utama dari formasi susunan besar makam binatang dewa. Bab 1495/33 Diagram Dao. 33 Surga Kota Asura Bon. Xiao Moxian terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa jauh di dalam makam Dewa Binatang akan ada tembok kota yang dibangun dari tulang Dewa Binatang. Ayo masuk. Lin Ming dan Xiao Moxian terbang menuju tembok kota besar ini. 10.000 kaki di udara, mereka dapat melihat dunia di balik dinding tulang putih itu. Kemudian, Xiao Moxian melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Setelah itu, tembok tulang bukanlah tanah tandus dan tandus yang tak ada habisnya, juga bukan hutan belantara. Sebaliknya, lebih akurat untuk mengatakan bahwa ini tidak tampak seperti mereka berada di lembah sama sekali, melainkan langit berbintang yang tak berujung. Langit berbintang yang tak terbatas terbentang luas tanpa akhir. Dan mengambang di langit berbintang ini adalah diagram Dao yang sangat besar. Karena jaraknya terlalu jauh dan langit berbintang ini terlalu luas, Xiao Moxian merasa sulit menentukan seberapa besar diagram Dao ini. Saat dia menyelidiki dengan akal sehatnya, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam karena takjub. Diagram Dao ini berukuran ribuan mil, mereka sebanding dengan planet kecil. Semua diagram Dao ini masih melayang di langit. Di tengah setiap diagram susunan terdapat kerangka lengkap Dewa Binatang. Kerangka Dewa Binatang ini jelas berbeda dari sisa-sisa Dewa Binatang di dekat tepi luar makam Dewa Binatang. Tulang-tulang di tepi makam telah melewati miliaran atau bahkan puluhan miliar tahun. Darah mereka sudah lama mengering dan tidak ada nilainya selain tulang itu sendiri. Tapi, tulang-tulang dalam diagram susunan ini bersinar seperti kristal seperti batu giok. Tulang-tulang ini memancarkan vitalitas darah yang kaya, tampak seperti hidup. Tulang-tulang binatang ini bahkan memancarkan aura Dewa Binatang, membentuk hantu Dewa Binatang di atasnya. Ada burung phoenix yang membubung ke langit tertinggi, naga melompati lautan berkabut, sepertinya tulang Dewa Binatang ini akan hidup kembali setiap saat. Tempat ini adalah, Xiao Moxian melihat formasi susunan yang luas ini, terkejut. Kerangka Dewa Binatang yang lengkap ini tingginya beberapa ratus mil dan panjangnya ribuan mil. Saat mereka melayang di ruang luas yang tak terbatas, ukuran mereka membingungkan indera. Adapun Lin Ming dan Xiao Moxian, di ruang ini mereka hanyalah partikel kecil debu, sama sekali tidak layak untuk disebutkan. Ini adalah formasi susunan Dewa Binatang yang sebenarnya. Tanpa diragukan lagi, jalan untuk meninggalkan Tragik Death Valley seharusnya ada di sini. Lin Ming menutup matanya dan membiarkan akal sehatnya menyebar keluar saat dia memverifikasi apa yang dia ketahui dengan diagram arah ini. Ada 36 diagram Dao di sini dan 33 kerangka Dewa Binatang. Diagram 3 Dao pusat kosong. Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah menduga pemandangan ini setelah melihatnya dari batu giok kaisar. Aku tidak pernah membayangkan bahwa, ini akan menjadi tempat pembentukan susunan di dalam makam Dewa Binatang. Saya menempelkan perasaan ilahi saya ke tubuh Anda dan tampaknya Anda telah memperluas wawasan saya. Kata Empyrean Divine Mist dengan lembut. Jika bukan karena Lin Ming maka akal sehatnya tidak akan mampu menembus rantai kekuatan iblis dan dia tidak akan bisa melihat formasi susunan yang sebenarnya. 36 Diagram Dao. Setiap diagram Dao memiliki dewa penjaganya sendiri yang tersegel di dalamnya. Niat membunuh yang melekat tidak ada habisnya dan tidak ada bandingannya. Aura menakutkan seperti itu sudah benar-benar melampaui Empyrean manapun, hingga sulit untuk dipandang. Jika seorang Empyrean masuk ke diagram Dao seperti itu, mereka akan segera binasa. Empyrean Divine Mist tidak meragukan betapa mematikannya 36 diagram Dao ini. Hanya auranya saja sudah cukup menakutkan. Bagaimana kita melewati ini? Xiao Moxian bertanya. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Khususnya, setelah mendengarkan analisis Empyrean Divine Mist, dia sangat memahami betapa mengerikannya diagram susunan ini. Jika dia harus memasukkan diagram susunan ini maka tingkat budidayanya yang menyedihkan pada dasarnya dapat diabaikan. Setitik cahaya apapun bisa mengubahnya menjadi abu tanpa peluang sedikit pun untuk melarikan diri. Ayo pergi, Lin Ming berkata dengan singkat. 3 kata sederhana ini menyebabkan jantung Xiao Moxian berdetak kencang. Bahkan Empyrean Divine Mist ragu-ragu, tapi jika Lin Ming begitu percaya diri maka dia seharusnya meneliti 33 diagram array ini sebelumnya. Selama 7 tahun, Lin Ming duduk diam bermeditasi di atas tebing. Bagaimana dia bisa memahami formasi susunan makam Dewa Binatang milik Master Jalan Asura? Kabut ilahi Empyrean menarik napas ringan. Dia bisa merasakan bahwa ada terlalu banyak rahasia di tubuh Lin Ming.
Dengan budidaya alam transformasi ilahi Lin Ming, dia ingin bersaing dengan formasi susunan yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster. Keputusan semacam ini terlalu mengejutkan. Bisakah dia benar-benar berhasil? Empyrean Divine Mist mau tidak mau menghasilkan ide seperti itu. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan mati sekarang, karena kedatangan Lin Ming pada titik ini sudah merupakan keajaiban, bahkan jika keajaiban ini karena garis besar Asura Sutra. Empyrean Divine Mist sangat menyadari bahwa jika Lin Ming benar-benar berhasil menerobos formasi susunan besar God Beast, ada kemungkinan besar dia akan menemukan metode untuk meninggalkan Tragic Death Valley. Dan sejak jalan Asura terbentuk, belum pernah ada orang yang meninggalkan lembah kematian tragis. Ikut denganku. Lin Ming memegang tangan Xiao Moxian dan bersama-sama mereka terbang menuju salah satu dari 36 diagram Dao. Diagram Dao yang dipilih Lin Ming bersinar dengan spektrum cahaya pelangi yang cemerlang. Di tengah diagram Dao terdapat kerangka berwarna api, bersinar seperti batu rubi yang dipanaskan, menyala dengan cemerlang. Ini adalah burung Phoenix. Phoenix. Saat Xiao Moxian melihat kerangka kristal Phoenix ini, tubuhnya bergetar. Garis keturunannya bergolak di dalam dirinya, samar-samar beresonansi dengan kerangka burung Phoenix. Ini adalah kerajaan di antara semua burung Phoenix, dan puncak kerajaan pada saat itu. Xiao Moxian berbisik pada dirinya sendiri. Kerangka Dewa Binatang dalam diagram 33 Dao bukan berasal dari Dewa Binatang pada umumnya, tetapi eksistensi paling puncak di antara semua Dewa Binatang. Jika seseorang bisa menyerap sumsum Phoenix dalam kerangka Phoenix ini, maka apakah itu Xiao Moxian atau Lin Ming, keduanya akan merasakan manfaat yang tak terbayangkan. Tentu saja, ini hanya angan-angan saja. Kerangka Phoenix ini terkunci pada formasi susunan dan tidak mungkin diperoleh. Ketika Lin Ming dan Xiao Moxian melangkah ke diagram Dao meletus dengan 7 sumber cahaya cemerlang. Ketujuh sumber energi ini berwarna pelangi, menjulang ke langit seperti 7 pedang dewa. Di sekeliling air mancur yang meletus ini terdapat pancaran cahaya ilahi yang terbentuk dari energi. Cahaya ilahi ini setajam cahaya pedang, menembaki secara sembarangan. Melihat air mancur yang meletus di kejauhan ini, Xiao Moxian dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Meskipun tampak indah dan mempesona, kenyataannya sumber energi ini dapat dengan mudah menghancurkan bintang. Jika tubuh fana seseorang tersedot ke dalam sumber air itu, maka ia akan mati total, bahkan seorang Empyrean pun tidak bisa melarikan diri. Menghadapi kekuatan raksasa yang dapat melenyapkan langit dan bumi, Xiao Moxian merasa kekuatannya sendiri terlalu kecil. Bahkan cahaya ilahi yang keluar dari sekitar mereka sangatlah menakutkan. Xiao Moxian ragu-ragu sejenak dan kemudian mengeluarkan artefak roh bermutu tinggi, dengan hati-hati melemparkannya ke jalur pemotongan cahaya ilahi. Saat artefak roh menyentuh cahaya ilahi itu, terdengar sedikit suara retakan saat artefak roh bermutu tinggi dengan mudah dipotong menjadi 2 oleh cahaya ilahi. Separuh artefak roh tersedot ke dalam cahaya, dan pada saat berikutnya artefak roh bermutu tinggi itu telah menjadi debu. Meskipun dia sudah menduga hasil ini, Xiao Moxian masih menarik napas dingin saat melihat sendiri betapa tajamnya cahaya ilahi ini. Menghancurkan artefak roh sudah cukup buruk, tapi menghancurkan artefak roh menjadi debu bahkan lebih mengerikan. Dan, yang lebih mengerikan lagi adalah cahaya ilahi ini hanyalah pancaran sinar kecil yang keluar dari 7 mata air pelangi utama, mereka bahkan tidak sebanding. Lalu, seberapa mengerikankah bagian utama dari cahaya ilahi itu? Xiao Moxian menjelaskan dengan jelas bahwa diagram Dao ini bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh seseorang. Bahkan jika ada 1000 salinannya, semuanya akan mati di dalam. Setelah membuang artefak roh yang hancur itu, Xiao Moxian memandang ke arah Lin Ming. Yang bisa dia andalkan sekarang hanyalah Lin Ming. Dan menghadapi sumber energi yang menakutkan itu, bahkan Xiao Moxian tidak terlalu yakin dengan peluangnya saat ini. Pada saat ini, Lin Ming mengambang tanpa bergerak. Matanya seperti 2 bintang yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, indranya menangkap seluruh diagram Dao. Ini adalah salah satu dari 33 diagram Dao, pengumpulan esensi, 5 elemen. 33 diagram Dao mewakili 33 cara berbeda untuk mengembangkan Dao besar. Terdapat 11 jenis transformasi tubuh, 11 jenis pengumpulan esensi, dan 11 jenis penempaan jiwa. Diagram Dao di depan mereka adalah salah satu jalur pengumpulan esensi untuk mengembangkan Dao besar. Lin Ming memilih diagram Dao ini karena diagram Dao pengumpulan esensi ini sangat mirip dengan sistem budidaya manusia. Lin Ming memiliki pencapaian tinggi dalam domain ini, dan hukum guntur dan kebakaran yang dia praktikkan juga termasuk dalam kekuatan 5 elemen. Lin Ming mengambil langkah ke depan, memutar semua esensi sejati dalam tubuhnya hingga batasnya. Di belakangnya, bayangan pohon dewa sesat mulai muncul perlahan. Kekuatan dewa sesat yang digunakan Lin Ming sangat sombong. Dalam levelnya, tidak ada seniman bela diri yang bisa menandinginya. Jika dia memutar kekuatan dewa sesat hingga batas absolut dan menggabungkannya dengan 3 esensi sebagai satu, maka dalam hal intensitas esensi sejati saja, bahkan seni iblis penyerap surga kekuatan kontra milik Xiao Moxian akan kesulitan membandingkannya. Tapi sekarang, di depan sumber energi mengerikan yang meletus ke langit, kekuatan dewa sesat Lin Ming hanyalah aliran kecil yang mengalir di samping lautan yang mengamuk, tidak ada perbandingan sama sekali di antara mereka. Kekuatan Lin Ming hanya milik seseorang, tapi sumber energi yang meletus itu sepertinya mengandung kekuatan alam semesta. Apa yang direncanakan Lin Ming lakukan? Mata Xiao Moxian membelalak. Dia merasa sulit membayangkan apa yang akan terjadi.
Lin Ming telah memanggil pohon dewa sesat, tetapi mengandalkan kekuatan lemah ini, apa yang bisa dia lakukan pada diagram Dao besar ini? Pikiran Lin Ming terfokus ke dunia batinnya. Di dunia batinnya, giok kaisar biru mulai bersinar dengan cahaya redup. Esensi sejati Lin Ming dituangkan ke dalam batu giok kaisar tanpa akhir, perlahan-lahan berputar di sekitar garis di dalamnya. Proses ini berlanjut selama beberapa saat. Energi yang dituangkan ke dalam batu giok kaisar keluar. Kemudian, energi dikondensasi menjadi rune Grid Dao, masing-masing berisi pesona giok kaisar. Beberapa ratus rune Grid Dao berputar, membentuk diagram Dao lengkap. Diagram Dao ini berputar keluar dari dunia batin Lin Ming, perlahan-lahan berhenti di atas kepalanya dan perlahan-lahan berputar. Kemudian, setelah beberapa saat, diagram Dao kedua muncul dari dunia batin Lin Ming. Lalu yang ketiga, yang keempat. Setelah seperempat jam berlalu, 33 diagram Dao berputar di sekitar tubuh Lin Ming, membungkusnya di dalam. Masuk, Lin Ming berkata pada Xiao Moxian. Xiao Moxian segera masuk ke penghalang diagram Dao. Ruang dalam 33 diagram Dao ini sangat sempit. Xiao Moxian hampir menempel kulit ke kulit dengan Lin Ming, dan mereka bahkan bisa merasakan satu sama lain bernapas. Menjadi begitu dekat dengan Xiao Moxian, hidung Lin Ming dipenuhi dengan aromanya. Dia bahkan bisa merasakan tubuh lembutnya di balik pakaiannya. Meskipun perasaan semacam ini sangat mempesona, pada saat ini, semua konsentrasi Lin Ming terfokus pada tugas yang ada tanpa mengalihkan sedikit pun ke hal lain. Ini adalah momen yang menyangkut hidup atau matinya. Ikuti aku. Anda sama sekali tidak boleh melampaui jangkauan diagram Dao. Saat Lin Ming berbicara, dia mulai berjalan menuju 7 sumber energi pelangi yang meletus. Setelah memahami apa yang ingin dilakukan Lin Ming, Xiao Moxian terkejut. Matanya membelalak dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Lin Ming sebenarnya berencana memasuki sumber energi yang meletus seperti ini. Bab 1496, Cahaya 5 Elemen. Menurut pendapat Xiao Moxian, 33 diagram susunan yang dibentuk Lin Ming sangat bervariasi dan rumit, bahkan mengandung prinsip-prinsip mendalam dari Dao besar. Tapi, melihat diagram susunan ini dia tidak bisa merasakan apakah diagram tersebut kuat karena terlalu sedikit energi asal yang dituangkan ke dalamnya. Dia bahkan merasa jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia bisa menghancurkan 33 diagram susunan ini. Sebagai perbandingan, pancaran energi yang meletus itu dapat menghancurkan benda-benda langit dan bahkan percikan cahaya ilahi itu lebih dari cukup untuk membunuh Raja Dunia yang hebat dalam sekejap. Sekarang, Lin Ming sebenarnya ingin menggunakan 33 diagram susunan ini untuk menahan air mancur energi berwarna pelangi yang menakutkan. Ini tidak ada bedanya dengan memakai pelindung kertas dan mencoba menahan hujan panah. Hal ini menyebabkan Xiao Moxian tidak bisa mendapatkan kepercayaan apapun. Apakah kamu yakin, kita bisa berjalan seperti ini? Saya yakin. Suara Lin Ming tenang, tanpa gelombang sama sekali. Pada saat ini, pikirannya benar-benar kosong saat dia fokus menangani cahaya warna-warni ini. Oh oke, Xiao Moxian mengusap dadanya sendiri. Menghadapi adegan ini, meskipun dia biasanya pemberani dan pemberani, hatinya masih merasa agak lemah. Dia menatap diagram susunan mengambang ini dan mengertakkan giginya, dengan keras berbisik, sepertinya aku akan mempertaruhkan nyawaku bersamamu. Jika aku mati seperti ini, aku akan menghantuimu di akhirat. Ini benar-benar mempertaruhkan nyawamu, gumam Lin Ming. Dia telah menghabiskan 7 tahun bermeditasi pada batu giok kaisar dan formasi susunan makam dewa binatang, tetapi semua itu hanya bersifat teoritis. Jika dia harus benar-benar menerapkan apa yang dia pelajari ke dalam penerapan praktis maka dia tidak bisa mengatakan dia 100% percaya diri. Lagi pula, apa yang dikatakan Empyrean Divine Mist benar. Seseorang bukanlah hukum Dao surgawi dan mungkin saja membuat kesalahan, bahkan siswa paling berbakat pun bisa mendapatkan jawaban yang salah dalam ujian. Lin Ming, saya harap kamu benar, kata Empyrean Divine Mist pelan. Tubuhnya sangat lemah saat ini dan ini adalah batas di mana dia bisa mengikuti Lin Ming. Dia tidak bisa mengikuti Lin Ming ke dalam cahaya multiwarna itu karena jika perasaan ilahinya terkena cahaya berwarna pelangi itu, tubuh utamanya akan mengalami serangan balik yang serius. Dia hanya bisa menonton dari jauh saat Lin Ming berjalan menuju cahaya itu dan tidak mengikutinya lebih jauh. Lin Ming dan Xiao Moxian berjalan maju bersama, dengan hati-hati berjalan menuju sampul cahaya cemerlang itu. Suara mendesing. Saat mereka melangkah ke dalam cahaya berwarna pelangi, seberkas cahaya ilahi melesat ke arah mereka seperti anak panah. Saat Xiao Moxian melihat seberkas cahaya ilahi yang hendak menembus dada Lin Ming, pupil matanya berkontraksi dan dia menarik napas dalam-dalam. Pada titik ini mustahil untuk mengelak. Jika dia mencoba melakukan itu, dia akan terpisah dari perlindungan diagram susunan ini dan harus menghadapi aliran cahaya ilahi yang kacau di sekelilingnya. Itu akan menjadi situasi yang lebih buruk dari ini. Yang bisa dia andalkan hanyalah diagram arai Lin Ming. Peng, cahaya ilahi menerpa diagram susunan. Kemudian, sebuah pemandangan yang sulit dipercaya terjadi. Cahaya ilahi yang dapat membuat artefak roh bermutu tinggi menjadi debu benar-benar menabrak diagram susunan dan masuk ke dalamnya seperti kepingan salju yang jatuh ke dalam danau air, sepenuhnya mendorong ke dalam dan menghilang. Kemudian, energi ini beredar dalam garis-garis di sepanjang diagram Dao, berpindah dari satu ujung ke ujung lainnya sebelum akhirnya melesat ke arah berlawanan menuju ruang tak terbatas. Dari awal hingga akhir, energi ini seperti sungai yang membelok di sekitar Lin Ming dan Xiao Moxian, bahkan tidak merugikan mereka sedikitpun.
Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mata Xiao Moxian membelalak. Diagram susunan yang tampak sangat lemah ini tidak secara langsung menghalangi cahaya ilahi, namun malah mengarahkannya ke sekitar mereka sehingga mereka tidak menerima cedera sama sekali. Prinsip macam apa ini? Kalau dipikir-pikir, agar diagram susunan bisa menahan dampak cahaya ilahi ini dengan kuat, diagram itu haruslah sesuatu yang melampaui harta roh Empyrean. Tapi, jika itu hanya untuk meredakan serangan maka tidak akan membutuhkan banyak kekuatan untuk menangkisnya. Bagaimana kamu melakukan itu? Xiao Moxian merasa sulit untuk percaya bahwa diagram susunan pelindung di sekitar mereka akan memiliki efek seperti itu. Itu jelas karena pola di atas diagram arai. Pola-pola itu telah mengalihkan energi brutal dari mereka. Lin Ming berkata dengan suara rendah. Petir dunia fana dapat menghancurkan pohon tua yang menjulang tinggi, namun sebenarnya tidak dapat menghancurkan sepotong baja, karena baja dapat menyebabkan petir memasuki tanah. Lin Ming tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia benar-benar fokus pada pancaran energi cemerlang di sekelilingnya. Diagram susunan yang dia buat di sekitar mereka berasal dari batu giok kaisar, dan memiliki asal yang sama dengan diagram susunan di makam Dewa Binatang. Jadi, tidak satu pun dari mereka yang bertentangan satu sama lain. Seperti ini, diagram susunan yang mengelilinginya mirip dengan baja. Saat terkena semburan cahaya ilahi yang cemerlang, benda itu tidak rusak sama sekali. Seperti ini, Lin Ming dan Xiao Moxian benar-benar masuk ke dalam energi berwarna pelangi yang memancar dan tenggelam ke dalam semua lampu warna-warni. Tidak terlalu jauh dari sana, Empyrean Divine Mist menyaksikan hal ini terjadi dengan akal sehatnya, sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Guntur yang dahsyat dapat membakar pohon tua yang menjulang tinggi tetapi sebenarnya tidak dapat menghancurkan baja. Empyrean Divine Mist mengulangi apa yang dikatakan Lin Ming saat itu. Ini adalah kebenaran yang sangat sederhana yang bahkan diketahui oleh manusia, tapi sekarang Lin Ming telah menggunakan kebenaran ini untuk membobol formasi arai Dewa Binatang yang telah diciptakan oleh Asura Roadmaster. Ketika Lin Ming pertama kali mencoba memasuki formasi arai, Empyrean Divine Mist tidak pernah membayangkan dia bisa sampai pada titik ini. Dengan budidaya ranah transformasi ilahi Lin Ming, dia menghadapi formasi susunan yang dibuat oleh Master Jalan Asura, dan telah melawan kekuatan iblis dan juga berjalan ke diagram susunan pusat. Sekarang, perasaan Empyrean Divine Mist tidak lagi bisa terus mengikuti mereka. Lin Ming masih menghadapi banyak bahaya dan ini hanyalah awal dari perjalanannya. Tapi, memasuki sumber energi yang meletus itu sudah cukup untuk mengejutkan pikiran. Jika Lin Ming bisa terus maju sampai dia mencapai pusat dari seluruh makam Dewa Binatang, maka dia mungkin menjadi orang pertama dalam tahun-tahun tanpa akhir yang pernah muncul dari Tragic Death Valley. Empyrean Divine Mist menarik napas perlahan dan dalam saat dia kembali sadar. Ia merasa 7 tahun yang berlalu ini tidak ada bedanya dengan mimpi. Lin Ming dan Xiao Moxian adalah dua orang jenius yang tak tertandingi yang ia temui di dekat hidupnya. Keduanya memiliki budidaya yang rendah tetapi bakat mereka mencapai kemungkinan yang ekstrim. Secara khusus, Lin Ming bisa menciptakan keajaiban yang paling tak terduga. Mungkin, dia mungkin menjadi titik balik dalam hidupku. Empyrean Divine Mist tiba-tiba berpikir, perasaan aneh membengkak di hatinya untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Dia diam-diam tinggal di Tragic Death Valley selama puluhan juta tahun, dan sekarang, sebelum kematiannya, titik balik dalam hidupnya akhirnya tiba. Pada saat ini, Lin Ming dan Xiao Moxian telah masuk ke sumber cahaya utama dari diagram susunan 5 elemen. Gelombang besar cahaya mengamuk di sekitar mereka, dengan ceroboh menyerang 33 diagram arai Lin Ming. Namun, setiap serangan dicairkan dan disalurkan ke tempat lain. Tapi, lampu berwarna pelangi itu terlalu kuat. Diagram susunannya bergetar hebat, seolah-olah akan pecah kapan saja. Melihat diagram susunan yang tampak seolah-olah akan runtuh, Xiao Moxian menahan napas dan dengan hati-hati bergerak maju. Seperti ini, mereka berdua melanjutkan perjalanan melalui elemen, guntur yang dahsyat, angin kencang, api yang berkobar, air yang membekukan. Kekuatan 5 elemen disalurkan satu per satu. Mereka bahkan melewati bagian tengah diagram susunan dan kerangka burung phoenix yang menstabilkan formasi susunan. Dari awal sampai akhir, Lin Ming tidak memiliki sedikit pun emosi di wajahnya. Pikirannya tetap fokus sepenuhnya untuk bergerak maju. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, cahaya bersinar di sekitar Lin Ming dan Xiao Moxian mulai meredup. Pada saat itu, Lin Ming menghela nafas lega. Punggungnya sudah basah oleh keringat. Kami, akhirnya berhasil melewati, kata Lin Ming, suaranya agak serak. Bab 1497, Energi Naga. Xiao Moxian memandang Lin Ming, perasaan tidak percaya memenuhi wajahnya saat mereka akhirnya melewati diagram arai tadi. Seperti ini, dengan budidaya alam transformasi ilahi, mereka telah melewati diagram susunan yang dibuat oleh Master Jalan Asura. Dan masih ada 35 diagram arai, 3 di antaranya kosong. Dengan kata lain, masih ada 32 orang. Kita tidak perlu melewati semua diagram arai, kata Lin Ming. Formasi susunan makam Dewa Binatang dibagi menjadi 3 tingkat yang mengelilingi posisi tengah. Selama mereka bisa menembus 3 tingkat diagram susunan, mereka bisa mencapai pusat formasi susunan makam Dewa Binatang. Dan selama 7 tahun terakhir ini, Lin Ming telah dengan cermat meneliti 3 diagram susunan dengan cermat, dia tidak punya waktu untuk menganalisis yang lain. Ketiga diagram susunan ini milik esensi, energi, dan ketuhanan.
Diagram arai kedua yang dipilih Lin Ming adalah transformasi tubuh 9 bintang. Diagram arai ini adalah yang paling dikenal oleh Lin Ming. Itu adalah bagian dari sistem budidayanya. Diagram susunan abu-abu gelap masih melayang di alam semesta. Di tengah diagram susunan ini ada kerangka naga besar. Kerangka ini berwarna hitam pekat dan berkilau dengan kilau metalik, seolah-olah terbuat dari besi dewa. Panjangnya ribuan mil dan keempat cakar naganya menjulang seperti gunung. Dua sayap terangkat dari punggungnya, seolah-olah bisa menyembunyikan bintang. Sebuah tanduk yang kuat menjulur tinggi dari kepalanya, melesat ke atas seperti pedang dewa. Melihat kerangka naga ini, pikiran Lin Ming menjadi dingin. Dari kerangka ini, Lin Ming bisa merasakan aura yang mirip dengan penguasa naga hitam yang dia temui di dalam abis iblis abadi. Jika dia tidak salah, maka naga ini sama jenisnya dengan penguasa naga di dalam jurang iblis abadi. Di alam semesta ini terdapat berbagai jenis dewa binatang, dan bahkan ras naga sendiri terbagi menjadi puluhan dan ratusan variasi. Tapi, meskipun Lin Ming telah menelusuri banyak teks kuno, dia hanya pernah bertemu naga jenis ini di abis iblis abadi. Sekarang, ini adalah kedua kalinya dia melihatnya. Naga jenis apa ini? Lin Ming bertanya pada Xiao Moxian. Xiao Moxian adalah keturunan dewa binatang dan pemahamannya tentang dewa binatang secara alami melampaui pemahamannya. Namun, Xiao Moxian menggelengkan kepalanya, berkata, saya tidak tahu, ada perbedaan besar antara dewa binatang dari 33 langit berlapis. Saya hanya memahami dewa binatang dari alam ilahi, dan banyak dewa binatang adalah spesies variasi dari zaman kuno. Bahkan ada beberapa yang berasal dari sebelum bencana besar terakhir sehingga tidak ada catatannya dalam buku sejarah. Sebelum bencana besar terakhir, Lin Ming kaget. Bagaimana mungkin? Bencana besar terakhir terjadi miliaran tahun yang lalu. Seharusnya tidak ada bentuk kehidupan yang mampu bertahan dalam waktu lama. Di alam semesta ini, apakah itu Empyrean atau God Beast, mereka memiliki masa hidup yang terbatas. Bahkan jika mereka memasuki pesona waktu untuk memperlambat waktu dibandingkan dengan dunia luar, jumlah yang bisa mereka gunakan untuk memperpanjang hidup mereka masih terbatas. Misalnya, setelah 300 juta tahun, patua 3 kehidupan juga berada di ambang kematian. Itu benar, Xiao Moxian mengangguk. Tapi di antara dewa binatang, ada yang tertidur lelap di dalam telurnya dan belum menetas. Atau, karena alasan yang tidak diketahui, mereka telah disegel dalam waktu yang lama, jadi tidak aneh jika mereka berhasil selamat dari bencana besar juga. Seperti yang dijelaskan Xiao Moxian, Lin Ming menjadi sadar. Jadi begitulah keadaannya. Memang benar, dia telah mendengar tentang telur dewa binatang yang disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tetapi masih bisa menetaskan seekor dewa binatang setelahnya. Saat Lin Ming merenungkan hal ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak di dalam dunia batinnya. Lin Ming kaget. Dia dengan hati-hati menyelidiki dengan akal sehatnya dan secara mengesankan menemukan bahwa energi naga hitam yang meluap dalam formasi susunan ini berkumpul menjadi arus yang tak terlihat dan mengalir ke arahnya. Mungkinkah ini? Lin Ming memikirkan tentang apa yang terjadi, dan tebakannya dikonfirmasi pada saat berikutnya. Energi naga ini diseret ke dunia batinnya oleh suatu kekuatan aneh, membentuk spiral abu-abu. Dan, di ujung spiral abu-abu ini adalah telur naga yang diberikan oleh penguasa naga dari abis iblis abadi kepadanya. Telur naga hitam ditutupi dengan tanda aneh dan misterius yang perlahan berkedip, energi naga dihirup oleh telur naga. Telur naga menyerap energi naga di sini. Lin Ming tercengang. Dalam peta yang terdiri dari 33 diagram susunan ini, setiap diagram susunan memiliki kerangka dewa binatang lengkap yang tersegel di dalamnya. Dewa binatang ini bukanlah dewa binatang biasa, tapi jenis garis keturunan mereka yang paling kuat. Sejak mereka mati, miliaran tahun telah berlalu, namun di bawah nutrisi dari formasi susunan Master Jalan Asura, kerangka mereka masih belum kehilangan vitalitasnya. Faktanya, di bawah kekuatan revitalisasi formasi susunan ini, mereka tampak menjadi semakin kuat, seolah-olah mereka akan bangkit kembali kapan saja. Kerangka dewa binatang ini adalah harta karun tertinggi, tetapi karena formasi susunannya, Lin Ming tidak ingin menyentuhnya. Namun, dia tidak berpikir bahwa telur naga di dunia batinnya akan menggunakan metode aneh dan tidak diketahui untuk menelan energi naga di sini. Apakah karena keduanya berasal dari ras yang sama? Tapi, berasal dari ras yang sama bukanlah satu-satunya alasan, karena Xiao Moxian adalah keturunan burung phoenix namun dia belum mampu menyerap energi dewa binatang dalam diagram susunan terakhir. Dari sini, Lin Ming dapat berspekulasi bahwa penguasa naga dari abis abadi mungkin memiliki hubungan yang sangat dekat dengan naga hitam dalam diagram susunan ini. Bahkan ada kemungkinan mereka adalah spesies variasi purba yang serupa. Segala macam pemikiran terlintas di benak Lin Ming. Dia tidak bergegas maju, melainkan duduk di diagram susunan ini dan mulai bermeditasi. Perlahan, pengumpulan energi naga menuju Lin Ming mulai mengembun. Sebagian besar energi naga diserap oleh telur naga, namun sebagian kecil tetap berada di dunia batin Lin Ming di mana ia menyatu dengan tubuhnya. Jejak energi naga kompatibel dengan meridian dan vitalitas darah Lin Ming, bergabung dengannya dan menjadi bagian permanen dari daging dan garis keturunannya. Energi naga hitam bercampur dengan tulang Azure Dragon, membawa manfaat besar bagi Lin Ming. Tulang Azure Dragon yang diserap Lin Ming sebelumnya, meskipun memiliki energi darah yang kaya dalam panjang 1000 kaki, sebenarnya tidak memiliki jejak kekuatan hidup. Bagaimanapun, itu berasal dari kerangka naga dan sangat berbeda dari Azure Dragon yang hidup.
Dan sekarang, energi naga hitam yang diserap Lin Ming juga diserap dari tulang, tidak ada bedanya dengan energi naga sejati yang hidup. Lin Ming bisa mendengar suara letupan kecil di sekujur tubuhnya saat tubuh fananya dengan cepat menguat. Selain Lin Ming, Xiao Moxian juga memperhatikan hal ini. Dia melihat sejumlah besar energi dewa binatang berkumpul menjadi pusaran di sekitar Lin Ming dan kemudian menghilang dari pandangan. Di belakang Lin Ming, hantu naga hitam muncul, mencakar udara. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Moxian terkejut. Lin Ming benar-benar bisa menggunakan energi dewa binatang di sini. Pada diagram susunan pertama, Xiao Moxian telah menyelidiki energi Phoenix di sana, tapi itu adalah energi Phoenix api, sedangkan Xiao Moxian adalah keturunan Phoenix gelap. Energi Fire Phoenix membawa serta aura arogan yang tak tertahankan yang tidak mau tunduk pada siapapun. Pada diagram susunan kedua, energi naga hitam juga mirip dengan energi Phoenix api. Tapi untuk beberapa alasan, Lin Ming sebenarnya mampu menyerapnya. Waktu berlalu, Lin Ming menutup matanya dalam meditasi, tidak bergerak. Xiao Moxian dengan tenang menunggu di samping. Dia sangat sadar bahwa kesempatan beruntung seperti itu hanya bisa didapat melalui takdir. Energi naga dalam diagram susunan ini sama besarnya dengan lautan tak berujung, namun telur naga dalam dunia batin Lin Ming belum menetas, sehingga jumlah energi yang dapat diserapnya terbatas. Setelah 4 jam berlalu, telur naga akhirnya berhenti menyerap energi naga hitam. Pada saat yang sama, tubuh fana Lin Ming telah mencapai titik jenuh karena menyerap terlalu banyak energi naga hitam. Saat matanya terbuka, dia mengepalkan tinjunya, menyebabkan suara letupan di seluruh buku jarinya. 8 gerbang tersembunyi batinku telah mencapai batas. Sebuah cahaya tajam melintas mata Lin Ming. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya sepertinya mengandung terlalu banyak kekuatan, seolah ingin menerobos belenggu 8 gerbang tersembunyi dalam. Namun, ada aturan tak kasat mata yang menghambat terobosan ini. Ini adalah aturan Dao Surgawi yang memblokir 8 gerbang tersembunyi dalam. Lin Ming sedikit mengerutkan kening. Tidak mungkin baginya untuk menembus 9 bintang istana Dao hanya dengan menyerap energi naga ini. Di dalam dunia batinnya masih ada esensi Grand Mist Spirit Bed yang belum dia gunakan. Selama berada di istana surgawi Primordius, dia hanya menggunakan sebagian kecil saja. Sebagian besar esensinya telah disimpan untuk nanti. Begitu dia mendapatkan akumulasi yang cukup, dia akan menggunakannya untuk menerobos rantai Dao Surgawi dalam sekali percobaan. Lin Ming merasa bahwa saat ini sudah dekat. Jika Empyrean Primordius mampu membobol 9 bintang istana Dao, maka dia sendiri seharusnya tidak mendapat masalah. Meskipun Dao Surgawi membelenggu dia, itu tidak berarti tidak ada jalan yang harus diambil. Ketika Lin Ming berdiri, energi naga pada diagram arai sepertinya digerakkan olehnya. Hantu naga hitam di belakang Lin Ming melesat ke langit, membuat beberapa lingkaran sebelum terbang kembali ke tubuh Lin Ming dan tenggelam ke dunia batinnya. Pada saat itu, di mata Xiao Moxian, aura Lin Ming sepertinya mengalami perubahan besar. Pada awalnya, aura Lin Ming cepat dan ganas, kuat seperti tombak ilahi. Tapi sekarang, meski aura Lin Ming mirip dengan masa lalu, itu termasuk tekanan samar, suasana seorang kaisar, membuatnya tampak seperti raja. Bukan hanya itu, tapi tubuh Lin Ming juga memiliki energi yang aneh, membawa daya tarik yang aneh baginya. Bab 1498, menerobos formasi arai. Saya tidak pernah berpikir bahwa sebelum saya memasuki pusat formasi susunan, saya secara kebetulan akan mengalami kesempatan beruntung dalam diagram susunan bintang 9 ini dan mendapatkan manfaat seperti itu. Setelah menyempurnakan begitu banyak energi naga di sini, keuntungan yang diperoleh Lin Ming jauh lebih unggul daripada tulang Azure Dragon yang dia serap di masa lalu. Lin Ming, kamu bukan dari ras naga, kan? Xiao Moxian bertanya, matanya membelalak. Saat dia melihat Lin Ming, ekspresinya seperti dia melihat monster konyol di depannya. Dia tidak mengerti bagaimana Lin Ming menyerap energi naga dalam diagram arai. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Ming telah mencapai ini karena pemahamannya tentang formasi susunan, tetapi memikirkannya dengan lebih hati-hati, bahkan jika pemahaman Lin Ming tentang diagram susunan makam binatang dewa sangat tinggi, energi naga ini terlalu melanggar hukum dan tirani. Kecuali seseorang memiliki energi yang berasal dari asal yang sama, bagaimana energi naga ini bisa mengundurkan diri untuk menyatu dengan manusia biasa seperti Lin Ming. Perlombaan naga. Lin Ming membeku sesaat, diam-diam menggosok hidungnya. Itu benar, aku selalu merasakan aura naga samar dari tubuhmu. Meskipun biasanya tidak terlalu intens, saya baru saja merasakannya dengan jelas. Anda mungkin memiliki garis keturunan naga di dalam tubuh Anda, terlebih lagi itu adalah garis keturunan naga kerajaan. Mungkin beberapa spesies naga variasi kuno. Xiao Moxian semakin merasa bahwa apa yang dikatakannya masuk akal. Aura naga yang dia rasakan sebenarnya adalah aura telur naga dari jurang iblis abadi. Lin Ming tersenyum. Saya tidak banyak berhubungan dengan ras naga. Saya hanyalah manusia biasa. Mungkin Anda tidak menyadarinya, ada beberapa variasi garis keturunan kuno yang telah tertidur lelap setelah menyebar dan diencerkan begitu lama. Jika tidak ada keadaan tertentu, mereka tidak akan terbangun. Xiao Moxian memiringkan kepalanya, mencoba yang terbaik untuk memahami situasinya. Lin Ming tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Imajinasi Xiao Moxian terlalu kaya. Kau terlalu memikirkannya. Mari kita lewati susunan bintang 9 ini terlebih dahulu. Pada awalnya,
Lin Ming tidak memiliki keyakinan penuh dia bisa melewati diagram Dao Bintang 9. Tapi setelah menyerap energi naga tadi, 9 bintang Istana Dao menjadi semakin jelas baginya. Saat ini, melintasi diagram Dao Bintang 9 ini seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Bersama dengan Xiao Moxian, dia melangkah lebih jauh ke dalam diagram arai. Di langit di atas diagram Dao di sini, 9 bintang melayang di udara. Cahaya bintang yang indah jatuh seperti air terjun benang Merkuri, membentuk 9 Istana Dao di atas diagram susunan. 9 bintang Istana Dao. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Sejak dia mulai berlatih teknik transformasi tubuh, 9 bintang Istana Dao telah menjadi tujuannya. Ini adalah batas yang sangat misterius, tetapi hari ini, di atas diagram Dao ini, dia dapat melihat 9 bintang Istana Dao dalam kemuliaannya. Hal ini membuatnya merasa gembira, seperti awan yang terbelah sebelum matahari pagi. 9 Istana Dao digantung di udara seperti menara pengawas dewa, sangat mistis. Lin Ming memutar semua esensi astral di dalam tubuhnya dan meraih tangan Xiao Moxian. Xiao Moxian sudah menduga ini akan terjadi. Dia diam-diam menggenggam tangan Lin Ming sebagai balasannya dan mengikuti di belakangnya. Seperti ini, mereka berdua melangkah ke Istana Dao pertama, Istana Dao Kuil Ungu. Kuil Ungu sebenarnya adalah bagian dari dantian seseorang. Ketika seorang seniman bela diri memasuki alam laut ilahi, dantian mereka akan digantikan oleh dunia batin, dan dengan demikian Kuil Ungu juga akan berlokasi di dalam dunia batin. Tingkat pertama dari 9 bintang Istana Dao adalah membentuk Istana Dao di dunia batin seseorang agar sesuai dengan bintang di langit. Saat Lin Ming melangkah ke Istana Dao Kuil Ungu, dia sekali lagi mulai membentuk diagram susunan di sekeliling dirinya. Diagram arai sebelumnya yang dibentuk Lin Ming milik sistem pengumpulan esensi. Tapi kali ini, mereka menggunakan sistem transformasi tubuh. Pola di atas diagram susunan ini mengalir seperti pembuluh darah, memancarkan vitalitas darah yang kuat. Di dalam Istana Dao ini, cahaya bintang membanjiri setiap sudut dan celah. Cahaya bintang ini tampak indah dan megah, tetapi juga kental dengan niat membunuh. Jika seseorang mengambil satu langkah yang salah, mereka akan menderita kematian yang mengerikan. Lin Ming menutup matanya dan menggunakan vitalitas darahnya sendiri untuk merasakan pola di sekelilingnya. Ikuti aku, dan jangan keluar satu langkah pun. Ikuti jejak saya dengan tepat. Lin Ming berbisik. Xiao Moxian dengan tegas mengangguk. Udara dipenuhi niat membunuh. Setiap langkah yang diambil Lin Ming mengikuti hukum bintang 9. Setiap kali dia melangkah maju, sebuah bintang tampak berkilau di bawah kakinya sebelum padam. Samar-samar, saat Lin Ming berjalan melewati koridor Istana Dao, dia bisa merasakan dunia batinnya memanas hingga tingkat yang sangat tinggi. Ini adalah posisi persis yang berhubungan dengan Istana Dao Kuil Ungu. Pada saat itu, cahaya bintang berkumpul di dunia batin Lin Ming. Cahaya perak ini mengalir kemana-mana, seolah-olah akan mengembun menjadi Istana Dewa. Lin Ming melirik Xiao Moxian. Dia memiliki ekspresi yang sepenuhnya fokus mengikuti langkahnya, dan jelas tidak mengalami reaksi serupa. 9 Istana Dao berhubungan dengan tempat di tubuhku dan menimbulkan reaksi. Ini pasti karena bentuk dasar dari 9 bintang Istana Dao telah muncul di dalam tubuhku. Lin Ming berpikir sendiri. Ini sama sekali tidak mengejutkan. Dia telah melihat 9 bintang Istana Dao beberapa kali, jadi pembentukan tubuhnya sendiri dalam versi dasarnya seharusnya merupakan hal yang normal. Lin Ming menggunakan 4 jam untuk melewati Istana Dao Kuil Ungu dengan lancar. Kemudian, dia melangkah ke Istana Dao kedua, Istana Dao Mata Surga. Istana Mata Surga Dao terletak di antara alis seseorang dan dianggap sebagai mata pikiran mereka, mampu melihat semua ilusi dan tipu daya. Ketika Lin Ming melangkah ke Istana Dao ini, dia merasakan panas yang sama di antara alisnya. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi memperlambat langkahnya dan fokus pada memahami bagaimana Istana Dao ini berhubungan dengan tubuhnya sendiri. Setelah menghabiskan 4 jam di Istana Dao ini, dia akhirnya teringat perasaan Istana Dao Mata Surga dan terus keluar dari sana. Seperti ini, Lin Ming menghabiskan sekitar 4 jam di setiap Istana Dao, dengan total 36 jam. Dengan kata lain, dia menghabiskan 1,5 hari waktunya untuk melewati diagram Dao Bintang 9. Diagram Dao yang baru saja dilintasi Lin Ming bukanlah ujian melainkan kesempatan keberuntungan. Mengabaikan energi Dewa Binatang yang dia serap, hanya dengan merasakan secara samar 9 bintang Istana Dao telah memberinya manfaat yang signifikan. Sekarang, ke diagram Dao terakhir. Saat ini, dari 33 diagram Dao, Lin Ming telah melewati lingkaran luar dan lingkaran tengah. Begitu dia melewati diagram Dao tingkat terakhir, dia akan mencapai mata formasi susunan makam binatang dewa. Mari kita istirahat sebelum melanjutkan. Sejak mereka mulai bergegas melewati makam Dewa Binatang, 6 atau 7 hari telah berlalu. Xiao Moxian kurang lebih baik-baik saja, tapi Lin Ming telah sangat menguras kekuatan mentalnya. Baiklah, Xiao Moxian dengan cerdas mengangguk. Dia telah mengikuti Lin Ming melalui zona kematian ini jadi dia sudah terbiasa mengikuti perintahnya di sini. 6 jam kemudian, Lin Ming membuka matanya dari meditasi. Diagram Dao ketiga yang dia pilih adalah Soul Forging Dreamland. Melangkah ke diagram arah ini, Lin Ming dan Xiao Moxian merasa seolah-olah mereka melangkah ke dunia berwarna merah darah. Di sini, langit berwarna merah tua dan tertutup awan merah tua, seolah-olah akan berdarah setiap saat. Tanah dialiri lava yang menyala-nyala dan bau belerang memenuhi indera.
Di sini cukup panas. Setelah memasuki dunia ini, Xiao Moxian merasa seperti dipanggang hidup-hidup oleh api di sekelilingnya. Pakaiannya panas hingga bisa terbakar secara spontan dan udara yang dihirupnya seperti api. Ini sangat aneh, karena sebagai keturunan burung phoenix, dia tidak perlu takut dengan panas yang membakar. Hati Xiao Moxian menjadi dingin. Tidak terlalu jauh dia bisa melihat kalajengking merah yang dipenuhi api. Kalajengking ini memancarkan aura yang sangat menakutkan, bahkan melebihi setengah langkah Empyrean. Saat Xiao Moxian melihat kalajengking ini, kalajengking itu juga melihat Xiao Moxian dan Lin Ming. Kalajengking itu berteriak keras lalu meluncur ke arah mereka. Lin Ming, murid Xiao Moxian menyusut. Kalajengking api ini terbentuk dari kekuatan iblis di sekitar mereka. Itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa mereka lawan pada tingkat kultivasi mereka saat ini. Saat Lin Ming melihat kalajengking api yang memiliki kekuatan di dekat seorang Empyrean datang bergegas ke arah mereka, dia tetap tenang. Dia hanya bergerak untuk memegang lengan Xiao Moxian dan memindahkannya ke belakang. Jangan bergerak, tahan nafasmu. Dalam diagram arai ini, semua yang kita lihat adalah mimpi. Kalajengking api di depan kita tidak lebih dari kebohongan, ilusi. Transmisi suara Lin Ming bergema di benak Xiao Moxian, membuatnya tertegun. Ilusi. Dalam pengertiannya, kalajengking ini sangat nyata. Itu persis mirip dengan hantu Asura yang dia temui sebelumnya yang terbentuk dari kekuatan iblis, namun kalajengking api ini hanyalah ilusi. Meskipun dia merasa ini sulit dipercaya di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak mempercayai kata-kata Lin Ming. Dia menahan napas ketika dia melihat kalajengking api penekan itu meluncur ke arahnya. Dengan hembusan angin, kalajengking api Empyrean setengah langkah itu tiba-tiba menghilang, seolah tidak pernah ada sama sekali. Ini adalah dunia mimpi. Dalam mimpi ini, segala sesuatu yang Anda yakini benar akan menjadi kenyataan, dan segala sesuatu yang Anda yakini salah akan menjadi salah. Setelah Anda terbangun dari mimpi ini, semuanya akan menjadi bukan apa-apa, namun jika Anda tidak dapat terbangun maka Anda akan terjebak dalam mimpi ini selamanya. Lin Ming berkata dengan transmisi suara. Dalam diagram dao alam impian ini, jika seseorang jatuh ke alam mimpi, mereka tidak akan pernah bisa pergi. Ikuti aku dan jangan salah langkah. Tidak peduli apa yang Anda lihat di sekitar Anda, jangan percaya. Lin Ming berkata tanpa menoleh ke belakang. Di sekelilingnya, diagram susunan mulai terbentuk sekali lagi. Diagram susunan ini dibentuk dari esensi roh dan jumlahnya juga ada 33 buah. Dalam 7 tahun terakhir ini, diagram susunan ini adalah hal terpenting yang dirasakan Lin Ming dari batu giok kaisar. Hanya dengan kemampuan untuk membentuk ini dia berani bergegas ke makam Dewa Binatang. Keduanya berjalan maju secara sinkron satu sama lain. Rute yang diambil Lin Ming sangat aneh. Terkadang dia ke kanan, terkadang ke kiri, terkadang dia melangkah mundur dan Xiao Moxian akan mengikutinya secara membabi buta apapun yang terjadi. Selama ini, segala macam pemandangan aneh dan fantastik terus bermunculan, seolah-olah terjebak dalam api neraka. Segera, mereka tiba di surga abadi. Aliran sungai menetes dan sinar matahari belang-belang berkilauan melintasi ladang yang tak berujung. Lin Ming dan Xiao Moxian melangkahi rumput yang lembut dan subur, indera mereka dipenuhi aroma bunga. Saat mereka berjalan melewatinya, mereka kadang-kadang melihat ikan melompat keluar dari danau dan burung bangau memegang lingsi di paruhnya, sebuah utopia yang sempurna. Tapi Xiao Moxian telah melakukan apa yang dikatakan Lin Ming dan mengosongkan pikirannya dari semua pikiran yang tidak perlu. Dia adalah putri surga yang bangga, dan selama 7 tahun terakhir dia telah berlatih seni menempa jiwa dengan Empyrean Divine Mist. Dalam hal kekuatan jiwa dan rasa, dia tidak jauh berbeda dari Lin Ming. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang formasi susunan besar makam Dewa Binatang, selama Lin Ming menyuruhnya untuk memperhatikan dan melakukan sesuatu yang diperlukan, dia akan melakukan tugas itu dengan sempurna. Harus diketahui bahwa ini adalah diagram dao yang dibuat oleh Asura Roadmaster. Menjaga pikiran di sini tidaklah mudah sama sekali. Bahkan jika seseorang mengetahui dengan jelas bahwa apa yang mereka lihat adalah ilusi, mereka tetap saja secara tidak sadar terjebak di dalamnya. Lin Ming dan Xiao Moxian mengalami ilusi dan fatamorgana yang tak terhitung jumlahnya dalam diagram susunan Dreamland ini. Meski begitu, mereka tetap bergeming, pikiran dan hati mereka tetap menjaga kecerahan murni mereka. Di bawah pimpinan Lin Ming, keduanya menghindari semua niat membunuh dalam diagram arai. Tidak diketahui berapa lama telah berlalu. Beberapa bulan, beberapa tahun, atau mungkin hanya sesaat, tapi saat ini Lin Ming tiba-tiba menghela nafas panjang dan senyuman kecil muncul di wajahnya yang tegang. Kami sudah sampai. Ini adalah mata formasi susunan makam binatang dewa. Bab 1499, Kuil Perunggu Kuno. Setelah bekerja selama 7 tahun dan berusaha keras setiap hari, saat yang ditunggu Lin Ming akhirnya tiba. Dia benar-benar telah berjalan melalui formasi susunan makam Dewa Binatang dan telah tiba di tempat yang belum pernah dikunjungi siapapun. Di mana kita? Xiao Moxian bertanya, terkejut. Meski begitu, ketika Lin Ming menerobos diagram dao pertama, dia memiliki firasat bahwa dia benar-benar akan mampu menembus formasi susunan makam Dewa Binatang ini dan bahkan membawanya keluar dari tanah berbahaya ini. Namun, setelah benar-benar tiba di inti formasi susunan makam Dewa Binatang, Xiao Moxian merasa seolah-olah dia sedang menjalani mimpi. Jantung susunan-susunan makam binatang dewa dipenuhi dengan misteri.
Sejak Tragik Death Valley ada, tak terhitung banyaknya seniman bela diri yang tewas di sini, namun tak satu pun dari mereka yang mampu melangkah ke mata formasi susunan makam Dewa Binatang. Saat ilusi diagram susunan Dreamland menghilang, 3 diagram Dao terakhir muncul di depan Lin Ming dan Xiao Moxian. Ketiga diagram Dao ini disusun dalam sebuah segitiga, masing-masing lebarnya 1000 mil. Diagram Dao ini dipenuhi dengan pola rumit yang tak terhitung jumlahnya, namun tidak satu pun yang memiliki energi yang mengalir melaluinya. Sebaliknya, yang ada hanyalah keheningan yang mematikan. Tidak ada kerangka Dewa Binatang yang menstabilkan diagram Dao. Mereka seperti yang dipikirkan Lin Ming, kosong. Dan, di tengah 3 diagram Dao yang luas ini, mengambang di angkasa adalah kuil perunggu kuno yang megah. Kuil perunggu ini sebesar gunung. Saat ia melayang dalam kegelapan tak berujung, ia memancarkan aura misteri dan suasana bertahun-tahun tanpa akhir. Ayo pergi. Seharusnya tidak ada bahaya. Lin Ming menggenggam tangan Xiao Moxian dan keduanya terbang menuju kuil perunggu bersama. Kecepatan mereka sangat lambat. Jarak ribuan mil membutuhkan waktu 2 jam penuh untuk menyeberang. Saat mereka mendekati kuil perunggu, mereka dapat merasakan secara mendalam betapa megah dan menakjubkannya kuil tersebut. Berdiri di depannya, Xiao Moxian dan Lin Ming bisa merasakan kekuatan iblis mengerikan yang berasal dari kuil. Tampaknya semua kekuatan iblis dari sebelumnya telah keluar dari kuil perunggu ini. Bagaimana cara kita masuk? Xiao Moxian memandangi gerbang besar kuil perunggu. Gerbang ini tingginya ribuan kaki dan tampak sangat berat, memancarkan aura tak terbatas. Sepertinya sebagian besar sumber Dao besar alam semesta disegel di balik gerbang ini, dan setelah membukanya seseorang akan mengalami baptisan Dao besar. Lin Ming tetap diam. Saat dia berdiri di depan gerbang, dia bisa merasakan batu giok kuno di dalam dunia batinnya menjadi semakin panas. Dengan lambaian tangannya, batu giok kuno muncul di telapak tangannya. Kemudian, sambil memegang batu giok kuno itu, dia menekannya ke gerbang. Jika dia tidak salah, maka batu giok kuno itu sendiri adalah kunci menuju gerbang ini. Seperti ini, batu giok kuno seukuran telapak tangan bayi tenggelam ke dalam gerbang. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Moxian bertanya. Membuka gerbangnya, Lin Ming hanya menjawab. Namun, dia mengerutkan kening. Pintu perunggu kuno ini tidak bergerak dan tidak ada perubahan apapun. Pada saat itu dia mengira dia telah melakukan kesalahan. Tapi, setelah menunggu beberapa saat, Lin Ming mendengar suara gemuruh keras seperti guntur saat gerbang setinggi ribuan kaki, gerbang yang seberat planet, mulai terbuka perlahan. Gerbang perunggu kuno ini terbuka dengan kecepatan yang sangat lambat, namun tidak ada kekuatan apapun yang dapat mencegahnya terbuka. Ketika kedua sisi gerbang secara bertahap terpisah, Xiao Moxian merasa seolah-olah sebuah dunia sedang diciptakan di depannya dan kedua sisi gerbang itu adalah langit dan bumi. Saat gerbang terbuka, aura Dao besar yang tak terbatas melonjak keluar. Adegan di dalam kuil perunggu kuno yang misterius juga terungkap kepada Lin Ming dan Xiao Moxian. Xiao Moxian mau tidak mau membuka mulutnya karena terkejut. Jejak kegembiraan, kekaguman, dan ketakutan meresap di hatinya. Kuil perunggu kuno ini terletak di tengah formasi susunan makam Dewa Binatang Tragis Death Valley. Tidak ada seorang pun yang pernah masuk ke sini selama miliaran tahun, apa yang ada di dalamnya. Lin Ming memegang tangan Xiao Moxian, ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata, ikuti aku. Seperti ini, mereka berdua melewati gerbang depan. Kuil perunggu kuno itu luas. Segala sesuatu di dalamnya berukuran besar hingga mengejutkan orang lain. Tiang-tiangnya cukup tebal sehingga dibutuhkan ratusan orang yang berpegangan tangan untuk membungkusnya. Mural megah menutupi dinding dan ubinnya setebal buku tebal. Segala sesuatu di sini tampak khusyuk dan bermartabat, memancarkan kehadiran seorang kaisar. Aula besar itu sunyi tanpa suara sedikit pun. Lin Ming dan Xiao Moxian bisa dengan jelas mendengar detak jantung mereka sendiri serta gema langkah kaki mereka. Pada saat ini, suara siulan nyala api bergema di aula. Xiao Moxian dan Lin Ming terkejut. Sesaat kemudian, mereka melihat obor-obor menyala di kedua sisi di sekeliling mereka, menyala seperti miniatur matahari dan menerangi bagian dalam istana perunggu seolah-olah saat itu siang hari. Kemudian, Lin Ming dan Xiao Moxian akhirnya bisa melihat dengan jelas segala sesuatu di dalam aula. Aula ini cukup luas untuk menampung pasukan dalam jumlah besar. Di sekelilingnya terdapat patung-patung dari berbagai jenis. Beberapa patung terlihat garang, beberapa patung menampilkan kedamaian, beberapa patung menggambarkan seniman bela diri dari berbagai ras, dan beberapa patung meniru bunga dan pepohonan. Namun, sebagian besar patungnya adalah Dewa Binatang. Hanya berjalan menyusuri aula, Lin Ming bisa melihat ratusan dan ribuan patung Dewa Binatang mengelilinginya. Patung Dewa Binatang ini semuanya hidup, dan semuanya adalah spesies variasi kuno, tipe yang bahkan Xiao Moxian belum pernah dengar sebelumnya. Ketika mereka sampai di ujung aula ini, Lin Ming dan Xiao Moxian melintasi koridor dan masuk ke aula besar kedua. Aula besar ini jauh lebih kecil dari aula sebelumnya. Benda paling menonjol di aula ini adalah sebuah tablet perunggu yang menjulang tinggi. Tablet perunggu ini tingginya 99 kaki, tebal 13 kaki, dan tampak sangat berat. Permukaan tablet itu sehalus kaca, tanpa ada satupun karakter yang terukir di dalamnya. Dan di bawah tablet perunggu ini ada peti mati perunggu kuno. Peti mati perunggu kuno ini dibungkus dengan rantai tebal, seolah-olah terkunci di dalam peti mati. Lin Ming melihat lebih dekat dan dapat melihat bahwa bahan yang digunakan untuk membuat rantai ini adalah bahan surgawi yang hanya dapat ditemui melalui takdir.
Jika pemurni tingkat Empyrean mendapatkan sedikit saja dari bahan-bahan ini, mereka akan bahagia seumur hidup. Tablet perunggu, peti mati kuno, mungkinkah ini kuburan? Ini adalah pemikiran pertama Xiao Moxian. Jika itu benar-benar kuburan, maka orang yang paling mungkin berada di dalam peti mati perunggu kuno itu adalah Asura Roadmaster. Meskipun Asura Roadmaster sangat kuat, dia adalah karakter yang ada miliaran atau puluhan miliar tahun yang lalu. Skenario yang paling mungkin adalah dia telah meninggal. Jika dia mati dan mengubur dirinya di kuil perunggu ini dan juga membentuk formasi susunan makam Dewa Binatang untuk melindungi tempat peristirahatannya, maka semua itu masuk akal. Mungkinkah, lembah kematian tragis adalah kuburan yang dibangun oleh Master Jalan Asura untuk dirinya sendiri? Xiao Moxian tiba-tiba berkata dengan suara keras. Dia tidak bisa menahan perasaan lemah di hati. Tidak ada seorang pun yang ingin kuburannya diganggu oleh orang lain. Jika kuburan benar-benar merupakan tujuan Asura Roadmaster ketika dia menciptakan Tragic Death Valley, maka wajar saja jika semua orang yang memasukinya telah meninggal. Tapi, dia dan Lin Ming telah sampai pada langkah ini dan bahkan telah melihat peti mati Asura Roadmaster. Ini benar-benar kejahatan tercela yang melampaui semua moral. Kamu salah. Lin Ming menggelengkan kepalanya dari samping Xiao Moxian. Master Jalan Asura jelas telah meninggalkan batu giok kaisar sebagai kunci untuk membuka formasi susunan makam Dewa Binatang. Tentu saja, bahkan jika seseorang ingin mendapatkan batu giok kaisar, keinginan untuk membuka formasi susunan makam Dewa Binatang sangatlah sulit. Persyaratan bagi orang yang membuka formasi susunan makam Dewa Binatang adalah bahwa mereka memerlukan dasar yang kokoh, persepsi yang sangat luar biasa, dan mereka juga perlu mengembangkan esensi, energi, dan keilahian. Lin Ming menunjuk ke arah tablet perunggu dan berkata kepada Xiao Moxian, tablet perunggu ini terlihat seperti meja tetapi kenyataannya itu adalah sebuah buku kuno yang terbuat dari perunggu. Buku. Xiao Moxian tercengang. Setelah dia menyelidiki dengan akal sehatnya, dia menemukan bahwa itu memang sebuah buku kuno yang tebal. Dari depan, buku perunggu kuno yang berdiri di atas tanah ini tidak berbeda dengan tablet perunggu. Jadi ini sebuah buku. Aku ingin tahu apa yang tertulis di dalamnya, dan apa yang ada di dalam peti mati itu. Lin Ming menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apa yang ada di dalam peti mati itu, tapi yang saya yakin adalah jenazah Asura Roadmaster tidak dikuburkan di dalamnya. Lin Ming punya alasan untuk spekulasi itu. Asura Roadmaster adalah eksistensi yang tak terduga. Bahkan jika dia sudah mati dan beristirahat selamanya di dalam peti mati kuno itu, Lin Ming dan Xiao Moxian masih akan merasakan tekanan yang sangat menakutkan saat berdiri di depan peti mati kuno itu. Tidak mungkin mereka bisa berdiri di sana dengan santai. Selain itu, Lin Ming percaya bahwa jika Asura Roadmaster memilih untuk meninggalkan warisannya sebelum dia meninggal, dia tidak akan memilih kuburannya sendiri sebagai tempatnya dan banyak penantang percobaan datang ke sini untuk mengganggu tempat peristirahatannya. Bolehkah aku membukanya? Xiao Moxian menunjuk ke arah buku perunggu kuno. Di sini, dia harus berhati-hati dengan setiap gerakan yang dilakukannya. Jika dia secara tidak sengaja menyentuh sesuatu yang mengandung mantra, dia mungkin akan membawa bencana fatal pada dirinya sendiri. Lin Ming menutup matanya dan menyelidiki dengan akal sehatnya. Sebenarnya, setelah mereka menerobos formasi susunan makam Dewa Binatang, itu seharusnya dianggap lulus ujian. Jadi, seharusnya tidak ada bahaya apapun di kuil perunggu. Kamu bisa, jawab Lin Ming. Itu hebat. Xiao Moxian berkata dengan penuh semangat. Dia menggosok kedua tangannya, terlihat agak tidak sabar. Setelah datang sejauh ini dan hampir melihat rahasia terakhir di dalam Tragic Death Valley, tentu saja dia sangat bersemangat. Terlebih lagi, dia mungkin orang pertama selama bertahun-tahun yang membuka buku perunggu kuno dan melihat rahasia di dalamnya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia memiliki rasa pencapaian yang sangat tinggi. Dia dengan riang melompat ke depan buku kuno itu. Kemudian, kedua tangannya menggenggam sampul buku kuno itu dan dia berusaha menariknya kembali. Namun, ketika dia mencoba membuka penutupnya, dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Sepertinya buku kuno ini adalah patung logam, tidak bergerak tidak peduli seberapa keras Xiao Moxian mencoba. Xiao Moxian tidak percaya pada tahayul. Dia menarik lengan bajunya, menggigit bibirnya, lalu menariknya sekuat tenaga, sambil mendengus, buka. Teriakan Xiao Moxian keras dan jelas, tapi buku kuno itu tidak peduli berapa banyak usaha yang dia gunakan. Ia tetap tidak bergerak seperti sebelumnya. Ark, apakah ini lelucon? Kita sudah sejauh ini tapi masih ada mantra di buku ini, betapa menjengkelkannya itu. Xiao Moxian mendengus marah. Menurutnya, tes sebelumnya sudah lebih dari cukup. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sejak Tragic Death Valley diciptakan, tak seorang pun selain Lin Ming yang aneh itu mampu melewati persidangan, jadi mengapa ada kebutuhan untuk menambahkan mantra penyegel lain yang tidak perlu pada buku itu? Saat Lin Ming melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum. Dia berjalan ke depan dan mengulurkan tangan untuk melepaskan gesper di sampul buku. Dengan ekspresi geli di wajahnya dia berkata, tidak ada mantra, hanya saja penutupnya sudah diikat. Anda hanya perlu melepas gesper logamnya. Xiao Moxian melihat gesper di sisi buku kuno dan menelannya seperti dia menelan telur. Dia tersipu merah karena dia dipenuhi rasa malu. Dia dengan canggung berkata, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Bab 1500, Batu Embrio Roh Esensi. Melihat Lin Ming terus tertawa, Xiao Moxian menggertakkan giginya dan dengan kuat mencubit pinggang Lin Ming.
Jika kamu sudah melihatnya maka kamu seharusnya mengingatkanku. Apakah kamu menungguku untuk membuat lelucon tentang diriku sendiri? Meskipun Xiao Moxian mencubitnya cukup keras, dia tidak menggunakan esensi sejati apapun. Tubuh Fana Lin Ming sangat tahan lama sehingga dia tidak merasakan sakit apapun saat dia mencubitnya tetapi sebenarnya terasa cukup nyaman. Karena mereka akhirnya berhasil melewati formasi susunan makam Dewa Binatang, Lin Ming berada dalam suasana hati yang sangat baik. Dia tersenyum dan berkata, aku hanya berpikir kamu terlihat sangat manis ketika kamu menggembungkan pipimu saat mencoba membuka buku itu jadi aku tidak bisa menahan diri untuk sedikit menggodamu. Setelah mendengar kata-kata Lin Ming, Xiao Moxian mendengus dan kemudian berbalik, pipinya memerah saat dia berkata, aku tidak berpikir kamu adalah anak nakal sebelumnya. Baiklah, aku salah. Jangan berdebat, ada hal penting yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Lin Ming menjauhkan tangan Xiao Moxian yang masih mencubit pinggangnya, kulitnya berubah serius. Segala sesuatu di aula ini telah ditinggalkan oleh Asura Road Master dan sangat penting, mereka tentu saja tidak bisa menganggap entengnya. Lin Ming dengan sungguh-sungguh membuka buku perunggu kuno. Di halaman judul buku kuno itu terdapat karakter besar yang bertuliskan, Asura Sutra, Volume 1. Karakter-karakter ini masing-masing berukuran 10 kaki persegi. Sapuan kuasnya sederhana dan polos namun mengandung keindahan luhur seperti lukisan. Ini adalah bagian utama dari Asura Sutra. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Sebelumnya, dia hanya melihat garis besar Sutra Asura di batu kaisar. Garis besar umum itu tidak memiliki metode penanaman dan hanya dapat digunakan untuk membimbing seseorang menuju dao besar, itu tidak bisa digunakan untuk bersaing dengan lawan. Tapi sekarang, Lin Ming sedang menatap bagian utama Sutra Asura. Jika Master Jalan Asura meninggalkan buku perunggu kuno ini, masuk akal jika dia akan mengukir teks utama Sutra Asura di dalamnya. Lin Ming dan Xiao Moxian saling memandang, masing-masing melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Teks menakjubkan semacam ini bahkan mungkin berisi rahasia untuk menjadi dewa sejati. Lin Ming membalik halaman buku kuno itu. Di halaman kedua, beberapa kata pertama adalah, jika surga memiliki jalan, maka saya akan mengikuti dao surgawi. Jika surga tidak memiliki jalan, maka saya akan membela surga. Kata-kata ini mengandung kekuatan pantang menyerah seolah-olah mengalir keluar, melolong ke seluruh alam semesta. Mengabaikan sapuan kuas yang tampak seperti naga azure yang melayang, keberanian dari kata-kata ini saja sudah menyebabkan seseorang merasakan keterkejutan yang tak terhingga. Jika surga tidak memiliki jalan maka aku akan membela surga. Meskipun kata-kata ini sepertinya hanya ocehan orang gila, Master Jalan Asura sebenarnya berhasil mencapai hal ini. Dunia besar Jalan Asura adalah surga yang diciptakan oleh Master Jalan Asura. Jalan, apa yang dimaksud dengan kata-kata ini? Lin Ming berpikir dengan hati-hati, menikmati kata-kata ini. Ketika manusia berkata bahwa surga tidak memiliki jalan, sebenarnya yang mereka maksud adalah dao surgawi tidak peduli dan tanpa ampun. Namun, ketika seniman bela diri merujuk pada jalan, yang mereka maksud sebenarnya adalah dao surgawi. Mungkin saja Master Jalan Asura mengacu pada aturan dao surgawi. Jika aturan dao surgawi tidak mematuhi keberadaannya maka dia hanya akan menerobos aturan dao surgawi dan berdiri di tempat surga. Di bawahnya ada bagian-bagian yang lebih tidak jelas. Di bawah bagian-bagian ini terdapat jejak-jejak yang sepertinya mewakili kebenaran tertinggi dari dao agung, membuat pikiran seseorang terasa dipenuhi kabut kehitaman dan membuat tulisan-tulisannya sulit untuk dibaca dan dipahami. Seolah-olah bagian-bagian ini seperti kutukan setan, berbisik ke pikiran. Teks Asura Sutra juga mengandung kekuatan iblis yang menakutkan. Xiao Moxian diberkahi dengan persepsi yang luar biasa, tetapi bahkan dia merasa membebani pikirannya untuk membaca teks utama Asura Sutra. Mengabaikan pemahamannya, hanya dengan melihatnya saja dia perlu mengonsumsi energi dalam jumlah besar untuk menahan serangan mental dari kekuatan iblis itu. Lin Ming berkata, Master Jalan Asura kemungkinan besar condong ke arah jalur iblis. Anda dapat melihat ini dengan namanya, Asura. Dalam kesan Lin Ming, Asura Road Master bukanlah individu yang baik hati dan penyayang. Jalan Asura yang dia bentuk saja dipenuhi dengan peraturan yang sangat tragis dan kejam. Dalam 10 miliar tahun terakhir ini, Jalan Asura dipenuhi dengan pembantaian. Hal serupa juga terjadi di Tragic Death Valley dan God Burying Ridge, tempat banyak seniman bela diri tewas. Saat Lin Ming melihat Asura Sutra, dia merasakan sakit yang menusuk di matanya. Hanya dengan menahan perasaan ini dia bisa terus membaca. Semua seniman bela diri dari 9 pergeseran ilahi memiliki ingatan yang hampir seperti fotografis. Dan, Lin Ming jauh lebih unggul dalam aspek ini dibandingkan seniman bela diri lainnya. Belum lagi mengingat kata-kata, dia bahkan bisa mengingat pola dao yang rumit. Namun, Lin Ming mengalami banyak kesulitan mengingat Sutra Asura ini. Dia harus memeriksanya beberapa kali hingga hampir tidak dapat mengingat apa yang dilihatnya. Selain Lin Ming, kecepatan menghafal Xiao Moxian bahkan lebih lambat. Setelah semua, Lin Ming telah memahami pola dao dalam giok kaisar selama ini, tapi Xiao Moxian harus memulai dari awal. Jangan khawatir, kita bisa meluangkan waktu. Lin Ming menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mengusap matanya yang sakit. Kemudian, dia duduk di depan Asura Sutra. Dia punya banyak waktu, tidak perlu terburu-buru. Seperti ini, Lin Ming dan Xiao Moxian perlahan melanjutkan membaca. Mereka menggunakan waktu 7 hari penuh sebelum mereka membaca Sutra Asura secara kasar.
Setelah membacanya, Lin Ming tercerahkan. Paling tidak, dia memahami jenis metode penanaman Sutra Asura itu. Sutra Asura yang dibuat oleh Master Jalan Asura berfokus pada pengembangan batin dan lahiriah. Budidaya batin berarti mengkultivasi diri sendiri. Budidaya luar berarti mengembangkan avatar. Sutra Asura memiliki total 3 jilid, terbagi menjadi esensi, energi, dan ketuhanan. Setiap volume berfokus pada pengembangan batin diri sendiri dan pengembangan avatar bagian luar. Ketika Sutra Asura dikembangkan hingga batasnya, seseorang dapat menggabungkan esensi, energi, dan keilahiannya sendiri menjadi satu, dan kemudian juga menyatu dalam 3 avatar. Pada saat itu, seseorang dapat mencapai batas yang sulit dipercaya. Tapi apa yang dilihat Lin Ming sekarang hanyalah jilid pertama Sutra Asura, jalan mengolah tubuh fana. Pada saat yang sama ketika seseorang mengolah tubuhnya, mereka juga harus mengembangkan avatar energi esensi. Dan, avatar energi esensi ini harus dibentuk menggunakan energi darahnya sendiri atau dibuat menggunakan harta ajaib langit dan bumi. Kerugian dari pilihan pertama adalah akan menyebabkan vitalitas darah seseorang menurun. Setelah menyempurnakan avatar, akan ada waktu yang lama di mana kultivasi dan kekuatan seseorang tidak akan meningkat, melainkan malah turun. Adapun kelemahan dari pilihan kedua, terlalu sulit untuk menemukan harta karun ajaib dari langit dan bumi. Harta karun semacam itu hanya dapat ditemukan melalui takdir. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang berhasil mendapatkannya, keinginan untuk menyempurnakannya menjadi avatar sangatlah sulit. Dan di akhir Sutra Asura, Master Jalan Asura telah meninggalkan sebuah catatan tambahan yang membuat Lin Ming terkejut. Ketika Master Jalan Asura selesai membuat Sutra Asura, dia telah memperoleh bahan yang sempurna untuk membentuk avatar energi esensi, batu embrio roh esensi. Batu embrio roh esensi ini adalah roh suci yang lahir di dalam batu. Sebuah batu ilahi, setelah menyerap energi asal langit dan bumi serta esensi matahari dan bulan selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya, akan mengumpulkan semua energi asal ini, perlahan-lahan mengembun menjadi bentuk manusia. Begitu roh suci ini menembus batu dan lahir, bakatnya akan berada pada titik ekstrim tertinggi dan kekuatannya akan luar biasa. Bakat bela dirinya bahkan akan melampaui dewa binatang. Dalam legenda, ada seorang tetua tertinggi kuno yang melompat keluar dari batu jenis ini. Setelah itu, mereka menjadi dewa sejati dan melakukan perbuatan baik yang besar. Namun, hal semacam ini sangat jarang terjadi. Itu hanya bisa ditemukan dan tidak dicari. Kondisi untuk membentuk batu embrio roh esensi terlalu keras dan waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Pertama-tama, batu itu haruslah batu dewa. Selanjutnya, lingkungan harus menjadi tempat berkumpulnya energi asal langit dan bumi pada tingkat yang mengerikan. Dalam situasi ini, peluang keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya harus terjadi selama periode miliaran atau bahkan puluhan miliar tahun sebelum akhirnya bisa terbentuk. Tidaklah aneh jika satu batu embrio roh esensi mengalami beberapa bencana besar di alam semesta. Tidak ada yang bisa membangkitkan batu embrio roh esensi. Bahkan dewa sejati pun tidak dapat melakukannya jika mereka menghabiskan miliaran tahun hidup mereka. Asura Roadmaster tidak terkecuali dalam hal ini. Terlebih lagi, pada saat dia mendapatkan batu embrio roh esensi, dia telah mengembangkan esensi, energi, dan avatar ilahinya, sehingga dia tidak lagi membutuhkannya. Namun, Asura Roadmaster telah melakukan sesuatu yang membuat Lin Ming terkejut. Dia telah mengatur bidang dao dan kemudian menempatkan batu embrio roh esensi yang membutuhkan waktu miliaran atau bahkan puluhan miliar tahun untuk berkembang biak di dalamnya. Kemudian, Master Jalan Asura telah memasang pesona waktu di dalam bidang dao, mempercepat aliran waktu hingga rasio 10:1. Setelah itu, Master Jalan Asura telah menggunakan kerangka beberapa dewa binatang yang mati sebagai bahan untuk membuat formasi susunan energi esensi untuk memasok batu embrio roh esensi dengan energi yang dibutuhkan serta menggerakkan revolusi bidang dao. Setelah puluhan miliar tahun berlalu, roh suci sejati akan berkembang biak. Saat Lin Ming membaca ini, dia tiba-tiba menjadi sadar. Bidang dao yang dibangun oleh Master Jalan Asura adalah punggung bukit penguburan dewa. Pesona 10:1 yang dia ciptakan adalah Tragik Death Valley. Adapun formasi susunan energi esensi, itu adalah makam dewa binatang. Keberadaan Tragik Death Valley merupakan warisan yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster. Alasan mengapa Sutra Asura ditinggalkan di sini adalah untuk memupuk lahirnya batu esensi roh ini. Lin Ming kaget saat memikirkan hal ini. Metode yang menggemparkan macam apa ini? Asura Roadmaster terlalu kuat untuk diungkapkan dengan kata-kata. Jadi ini adalah batu embrio roh esensi. Pikiran Lin Ming bergerak dan matanya beralih ke peti mati perunggu kuno yang hanya berjarak 30 kaki. Peti mati perunggu kuno itu dibungkus dengan rantai gelap. Dan tersegel di dalam peti mati kuno ini, apakah itu batu embrio roh esensi? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.